Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1801. Pohon Setan Putih. Anjing sialan, apakah kamu meminta untuk dipukul? Ling Han berkata dengan ekspresi gelap. Hehe, menilai dari kurangnya kekuatanmu, kamu pasti menderita kekurangan ginjal, kata anjing hitam besar itu sambil mendorong bahu Ling Han. Dia berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia, dan dia melanjutkan dengan suara sugestif, berhati-hatilah untuk memberi makan dirimu sendiri. Jika tidak, pezina tetangga Anda mungkin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Kesal, Ling Han berkata sambil mencoba menendang anjing hitam besar itu ke samping. Namun, anjing hitam besar itu dengan gesit menghindari tendangannya sebelum berkata dengan ekspresi serius, "Baiklah, aku tidak akan bercanda denganmu lagi. Katakan, kenapa kamu begitu tegang?" Pohon iblis putih ini dapat menyerap semua jenis aura dan pada akhirnya membentuk aura pembunuh. Jika Anda bisa memperbaiki aura ini, serangan Anda akan dijiwai dengan aura pembunuh yang melonjak. Mereka akan sangat mencengangkan. Terlebih lagi, jika kamu cukup beruntung, kamu bahkan mungkin bisa mengembangkan peraturan pembantaian dari aura ini. Pada saat itu, Anda akan memiliki keuntungan yang luar biasa bahkan jika Anda bertemu sesama raja di antara raja. Ling Han sedikit bingung, dan dia berkata, "Little Black, kamu sama sekali tidak tampak seperti orang baik, jadi mengapa kamu tiba-tiba melakukan sesuatu yang baik?" *CK itu karena Anda tampak layak sehingga saya memberi Anda kesempatan ini. Jika Anda tidak menginginkannya, biarlah anjing hitam besar itu mendengus. "Mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri?" Ling Han bertanya. Itu hampir sama selama perjalanan mereka melalui Gunung Harta Karun Han Clan. Mereka telah memperoleh Seven Leaves Divine Cloud, namun anjing hitam besar itu tidak meminta satupun dari Ling Han. Sekarang mereka telah menemukan pohon iblis putih, dia bertindak dengan cara yang sama lagi. Berpikir lebih jauh ke belakang, anjing hitam besar itu tidak pernah memanfaatkannya meskipun dia akan menidurinya dari waktu ke waktu. Faktanya, Ling Han selalu mendapatkan hasil akhir yang lebih baik dari kesepakatan. Ini tidak sesuai dengan kepribadian anjing hitam besar itu. Saya adalah anjing surga dan bumi surgawi, dan saya dilahirkan dengan kekuatan dan perkasa. Karena itu, saya tidak membutuhkan bantuan dari masalah eksternal ini, kata anjing hitam besar itu dengan ekspresi angkuh. Ayo, terus membual, kata Ling Han. Dia secara alami tidak mempercayai anjing hitam besar itu. Mungkin anjing hitam besar ini sangat sabar dan licik, dan berencana membantunya mencapai tingkat kultivasi tertinggi. Pada saat itu ia akan merebut buah kultivasinya. Atau mungkin anjing menjijikkan ini benar-benar membantunya dan bertindak untuk kepentingan terbaiknya. Namun, apakah cinta tanpa syarat seperti itu benar-benar ada di dunia? Kamu bisa mempercayai anjing menjijikkan ini? Menara kecil tiba-tiba berkata. Ling Han heran, dan dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Hah, tidak mungkin kamu sudah mengenalnya sejak lama, kan? Ini tidak mustahil." Bagaimanapun, anjing hitam besar telah digali dari beberapa situs kuno di alam surga oleh Gu Daoyi selama kehidupan pertamanya. Meskipun saat itu dia hanya seekor anak anjing, sulit untuk mengatakan apakah anjing hitam besar itu berada di masa kehidupan keduanya, kehidupan ketiga, atau bahkan masa keempat. Selama akal surgawi mereka cukup kuat, Celestial dapat dengan mudah mengubah tubuh fisik mereka. Menara kecil merenung sejenak sebelum berkata, "Saya masih belum memulihkan banyak ingatan saya. Namun, saya merasa anjing menjijikkan ini bisa dipercaya." "Kalian pasti kenal sebelumnya," Ling Han berkata dengan pasti. "Kalau tidak, bagaimana menara kecil bisa mengembangkan perasaan seperti itu? Mengapa menara kecil tidak mengembangkan perasaan seperti itu terhadap orang lain? Selain itu, anjing hitam besar itu juga sangat membantu dan merawatnya. Meskipun anjing hitam besar selalu menidurinya,
tidak diragukan lagi bahwa dia merawatnya seperti seorang senior yang merawat junior mereka. Menara Tiga Alam dan anjing hitam besar, hubungan seperti apa yang mereka miliki di masa lalu? Ling Han tidak lagi mempertanyakan menara kecil. Terlepas dari apakah itu menara kecil atau anjing hitam besar, keduanya memiliki celah besar dalam ingatan mereka. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka masih tidak mau menjelaskan secara mendetail tentang topik ini. Jadi, tidak ada gunanya menekan mereka lebih jauh. Ayo pergi dan dapatkan hati pohon itu, kata Ling Han sambil terkekeh. Jantung pohon setan, anjing hitam besar itu stres. Ketiga orang itu masuk ke desa. Faktanya, bahkan tembok tertinggi di sini hanya bisa mencapai lutut. Dengan demikian, penglihatan mereka tidak terhalang sama sekali, dan seolah-olah pohon iblis putih sedang beristirahat tepat di depan mereka. Bagaimanapun, selain dari bentuknya, pohon iblis putih ini sama sekali tidak terlihat seperti pohon. Ada banyak wajah manusia di batang pohon, dan pemandangan ini sangat mengerikan dan menakutkan. Hah, ada yang tidak beres, anjing hitam besar itu berseru dan tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati mengamati pohon iblis putih. Apa yang salah? Ling Han bertanya dan berhenti. Dia segera menahan permaisuri kembali. Dia juga menemukan pohon iblis putih sangat aneh dan aneh, terutama banyak wajah di belalainya. Ada yang sangat salah. Anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, faktanya, semua yang ada di sini tampak aneh. Pohon iblis putih, seseorang di belakang mereka tiba-tiba berseru dengan takjub. Mereka kemudian buru-buru berlari, mengabaikan kehadiran Ling Han dan yang lainnya. Mereka dengan tegas menyerang ke arah pohon iblis putih. Jika pihak lain tidak begitu sombong dan panik, Ling Han akan memanggil peringatan. Namun, karena yang pertama begitu berniat merebut harta karun itu, mengapa Ling Han perlu memperingatkannya tentang potensi bahaya? Sementara itu, anjing hitam besar bahkan lebih jahat dengan berkata, tepat pada waktu yang tepat. Kita bisa menggunakan si bodoh jelek ini untuk menyelidiki pohon iblis putih dan melihat apa yang salah dengannya. Ini adalah pria yang berpenampilan sekitar 30 tahun. Pada saat ini, dia sudah menarik pedang besarnya dan meretas White Demon Tree. Bagaimanapun, hanya hati pohon yang berguna, dan pria itu baru saja menancapkan pedang besarnya di akar pohon. Dengan demikian, dia tidak akan merusak jantung pohon secara tidak sengaja. Selain itu, dia juga memperhatikan ada sesuatu yang salah dengan pohon iblis putih, jadi dia tampak jauh lebih berhati-hati daripada saat itu. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan serangannya masih cukup besar. Cahaya peraturan muncul di bilah pedang itu, dan seolah-olah itu melepaskan amukan surga. Pada saat ini, pemandangan luar biasa tiba-tiba muncul. Seolah-olah masih hidup, batang pohon itu secara mengejutkan terbelah dan dengan marah melepaskan semburan kabut hijau, menyelimuti pria itu sepenuhnya. Saat kabut hijau menghilang, pria itu sudah benar-benar terjebak. Kabut hijau telah berubah menjadi cairan lengket, dan tidak hanya sangat lengket, tapi juga sangat keras. Pria itu tidak dapat melepaskan diri dari itu, tidak peduli apa yang dia lakukan. Wajahnya hijau karena ketakutan. Pada saat inilah dia menemukan bahwa cairan lengket memiliki racun kuat yang mengalir melalui tubuhnya, dan menyebabkan dia menjadi semakin lemah. Pecah, dia meraung saat dia melepaskan penghalang pelindung kekuatan asal, dan dengan marah menahan invasi cairan lengket beracun. Namun, penghalang pelindungnya hampir tidak efektif, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Sementara itu, sebatang pohon anggur tiba-tiba melesat keluar dari batang pohon iblis putih, dan melilit pria itu seperti lidah dan menariknya ke arah pohon. "Selamatkan aku!" teriak pria itu saat dia melihat ke arah Ling Han dan permaisuri. Ketika dia melihat permaisuri, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terpesona oleh kecantikannya yang menakjubkan. Bahkan, ia sempat lupa berteriak minta tolong. Permaisuri telah kembali ke penampilan aslinya, jadi wajar saja jika kecantikannya luar biasa dan tak tertahankan.
bagaimana mungkin seseorang tidak tertarik dengan kecantikannya yang menakjubkan? Ling Han terkekeh saat dia menerjang ke arah pohon iblis putih. Dengan 9 api langitnya berubah menjadi pedang surgawi saat dia melakukannya. Dia tidak meminta bayaran untuk secara khusus menyelamatkan pria itu, melainkan tidak mau repot-repot menunggu lebih lama lagi. Ledakan, saat pedang yang menyala itu menebas, pohon iblis putih segera melepaskan semburan kabut hijau ke arah Ling Han. Pecah, Ling Han berteriak sambil mengayunkan pedangnya. Ini juga merupakan serangan tebasan, namun serangan Ling Han jelas berbeda dari serangan pria itu. Saat bilah apinya membumbung tinggi, kabut hijau langsung berubah menjadi abu. Seberapa dahsyatkah 9 surga api? Ling Han segera melepaskan tebasan lagi. Ada kilatan pedang Qi, dan lidah yang melilit pria itu segera terputus. Ling Han melepaskan beberapa serangan lagi, dan saat nyala api meledak, bahkan cairan hijau pada pria itu dibakar sampai garing. Pria itu dengan tergesa-gesa merangkak dari tanah, dan berlari kembali kemanapun dia berasal. Dia sudah sangat ketakutan. Sementara itu, Ling Han terus maju menuju pohon iblis putih. Pada saat ini, wajah di pohon iblis putih tiba-tiba mulai berubah bentuk, dan batang pohon juga mulai terbelah. Banyak mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Mayat-mayat ini dipenuhi dengan luka dan lubang yang tak terhitung jumlahnya karena korosi. Namun secara mengejutkan mereka mulai merangkak ke atas. Ini sangat menakutkan. Chapter 1802. Tak tertahankan. Ling Han mengerutkan kening saat melihat ini. Seperti yang diharapkan, ada yang salah, anjing hitam besar itu bergumam dari belakangnya. Dia masih bisa menganggap serangan kabut hijau dan serangan lidah dari sebelumnya sebagai tindakan naluriah dari makhluk elemen kayu, namun pelepasan tiba-tiba mayat yang terkorosi ini jelas bukan keterampilan yang harus dimiliki makhluk elemen kayu. Mungkinkah pohon ini mengandalkan kabut hijaunya untuk menangkap mangsanya, yang kemudian akan dicerna di dalam tubuhnya? Mungkin mayat-mayat ini adalah mangsa yang belum selesai dicernanya? Jika itu masalahnya, maka mayat-mayat ini semua adalah milik orang-orang yang telah memasuki dunia misteri kali ini. Setidaknya selusin mayat tanpa kepala berdiri. Tubuh mereka bergoyang-goyang, dan mereka memancarkan bau busuk kematian yang akan menyebabkan seseorang muntah. Kepalaku, kembalikan kepalaku. Mayat tanpa kepala melepaskan pikiran mereka, yang membentuk riak seperti gelombang. Ini sangat aneh. Tanpa mulut, bagaimana seseorang bisa berbicara? Demikian pula, tanpa kepala, bagaimana seseorang bisa menyampaikan pikirannya? Dengan demikian, bagaimana mayat tanpa kepala ini menyampaikan pikiran mereka? Karena mereka tidak memiliki kepala, mereka juga secara alami tidak memiliki mata. Namun seolah-olah mereka semua memiliki mata yang menatap Ling Han. Saat mereka mengangkat tangan mereka, daging mereka jatuh dari tulang mereka sampai hanya kerangka mereka yang tersisa. Namun, masih ada sisa daging busuk yang menempel di tulang, dan itu terlihat menjijikkan. Setelah jeda singkat, mayat tanpa kepala ini kemudian menyerang Ling Han dengan kecepatan luar biasa. Aku akan mengirim kalian semua ke akhirat, Ling Han berkata dengan ekspresi dingin. Dia meluncurkan pukulan yang dijiwai dengan kekuatan petir yang melonjak, menyebabkan lautan petir terbentuk di hadapannya. Siu. Namun, mayat tanpa kepala itu sangat lincah, dan saat mereka melompat, mereka dengan mudah menghindari serangan Ling Han. Menarik, Ling Han melepaskan teriakan perang sebelum memegang hamparan petir seolah-olah dia adalah putra petir. Ledakan, dia akhirnya bentrok dengan mayat tanpa kepala. Namun secara mengejutkan dia dikirim terbang mundur seperti bola meriam. Namun, mayat tanpa kepala juga mendapat pukulan berat. Bagaimanapun, kekuatan petir bukanlah lelucon. Meretih, petir putih membutakan membubung di udara, dan itu seolah-olah mayat tanpa kepala melakukan tarian tersentak-sentak, dengan masing-masing tulang mereka gemetar tak terkendali. Ling Han memamerkan giginya kesakitan saat dia bangkit dari tanah. Dia merasa seolah-olah semua tulangnya telah dilonggarkan oleh bentrokan yang menghancurkan itu. Saat dia berdiri,
Dia masih sedikit linglung, jadi dia tidak bisa membantu tetapi tersandung sedikit. Seolah menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Wajah di pohon iblis putih mengeluarkan tangisan yang menusuk dan berkerut. Pohon iblis putih melepaskan semburan kabut hijau yang menyelimuti semua mayat tanpa kepala. Busur petir pada mayat tanpa kepala langsung mereda, dan setelah beberapa saat, mereka benar-benar lenyap. Pertukaran pertama ini berakhir imbang. Setelah pulih, mayat tanpa kepala segera meluncurkan gelombang serangan lain ke Ling Han. Beberapa dari mereka menerjang ke udara, sementara yang lain langsung menyerbu ke arahnya. Beberapa dari mereka juga melesat dari sisinya. Mayat tanpa kepala sepenuhnya memanfaatkan keunggulan mereka dalam jumlah. Pada saat ini, kilatan sinis tiba-tiba melintas di mata pria yang telah diselamatkan Ling Han. Yang mengejutkan semua orang, dia tiba-tiba menerjang untuk menyerang permaisuri. Wanita ini terlalu cantik, dan kecantikannya yang menakjubkan menyebabkan jantungnya berdegup kencang. Ling Han telah menyelamatkannya, namun dia sekarang menyerang permaisuri dan mencoba untuk menculiknya sekarang karena Ling Han dikelilingi oleh sekelompok mayat tanpa kepala. Apalagi dia menyerang permaisuri dari belakang. Dengan tingkat kultivasi pesangon keempat, dia yakin bisa menangkapnya tanpa hambatan. Namun, saat menerjang ke depan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menyiksa menjalar dari pan asteristenya. Dia langsung meraung kesakitan, dan suaranya terdengar sengsara dan melengking. Dia mengamati sekeliling dengan akal surgawi, hanya untuk menemukan bahwa seekor anjing hitam besar telah mengunyah pan asteristenya pada waktu yang tidak diketahui. Terkesiap, kapan anjing ini menyerang? Kamu sedang mencari kematian, permaisuri meraung saat dia buru-buru berbalik. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak marah karena dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Sebaliknya, dia marah karena sampah semacam itu benar-benar berani mengincar dan menyerangnya. Bagaimanapun, dengan kepribadiannya yang sombong dan angkuh, dia tidak peduli siapa yang mereka selamatkan sama sekali. Bagaimanapun, dia tidak akan mengambil masalah ini ke dalam hati. Namun, apakah dia seseorang yang bisa dilanggar oleh sembarang orang? Dia segera mengangkat tangannya. Swos, sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menebas pria itu. Pria itu benar-benar tercengang. Serangan ini terlalu menakutkan. Itu dijiwai dengan kekuatan regulasi yang tak terhitung jumlahnya, dan seolah-olah seluruh dao besar menghancurkan ke arahnya. Dia merasa seolah-olah dia akan dihancurkan menjadi ketiadaan. Peng! Dia langsung terlempar, berubah menjadi titik hitam kecil di kejauhan. Mengapa kakek anjing juga dikirim terbang? Suara anjing hitam besar itu terdengar dari kejauhan. Dia masih menggigit pan asteriste pria itu, jadi dia secara alami dikirim terbang bersamanya juga. Ling Han menderu saat melihat ini, dan dia segera melancarkan serangan untuk mendorong ke samping mayat tanpa kepala. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir. Peng! Kakinya sedikit menekuk, dan dia segera meluncurkan dirinya ke langit. Meretih, menyalurkan kekuatan kilatnya dan juga menggunakan kekuatan kasarnya, dia mampu terbang ke udara dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia langsung menyusul pria itu, dan dia dengan mudah menangkapnya sebelum kembali ke desa yang rusak. Ampuni aku, pria itu tergagap. Ling Han tersenyum, dan berkata, meskipun aku menyelamatkanmu, aku tidak memintamu untuk membalasku atau apapun. Namun, Anda benar-benar memutuskan untuk membalas kebaikan saya dengan kejahatan. Ini mengambil banyak hal terlalu jauh, dan itu bukan sesuatu yang bisa saya toleransi. Aku juga tidak akan membunuhmu, tapi aku telah memutuskan untuk membatalkan keputusanku untuk menyelamatkanmu. Tidak, pria itu berseru kaget. Dia hampir mengompol karena ketakutan. Namun, Ling Han benar-benar mengabaikannya saat dia melemparkannya kembali ke pohon iblis putih. Pohon iblis putih segera melepaskan semburan kabut hijau sebelum melepaskan sulur panjang yang mencengkeram pria itu dan menariknya ke arah batang pohon. Ada teror di wajah pria itu. Dia secara alami bisa menebak bahwa semua mayat tanpa kepala adalah orang-orang yang telah diseret ke dalam batang pohon iblis putih. Setelah itu, kepala mereka menghilang, dan kekuatan mereka juga perlahan diserap. Bahkan,
jenazah mereka pun akan dikendalikan untuk bertempur. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku, pria itu berteriak putus asa. Ling Han memasang ekspresi dingin, dan dia benar-benar tidak bergerak. Permaisuri lebih mengenakan ekspresi kesombongan dan keangkuhan. Di matanya, hanya Ling Han dan orang-orang yang dekat dengannya yang layak diperhatikan. Yang lainnya tidak lebih dari pasir dan debu. Tidak masalah apakah mereka hidup atau mati. Tangisan kesakitan pria itu langsung terhenti saat dia diseret ke dalam batang pohon iblis putih. Kau telah membuat takdir ini pada dirimu sendiri, Ling Han berkata dengan dingin. Apakah pria itu benar-benar berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat baik hati? Anjing hitam besar itu berlari ke arah permaisuri, dan berkata, bisakah kamu lebih lembut lagi lain kali? Kakek anjing hampir terkoyak, permaisuri benar-benar mengabaikan pertanyaannya. Dia sangat bangga dan angkuh. Karena itu telah menangkap mangsa lain, pohon iblis putih tidak meluncurkan gelombang serangan lain ke Ling Han. Sebaliknya, mayat tanpa kepala mundur ke sisinya seolah-olah mereka sedang melindunginya. Makhluk-makhluk di sini semuanya telah mengembangkan kemampuan pembantaian yang kuat, kata anjing hitam besar itu. Secara teoritis, pohon iblis putih seharusnya hanya mampu menyerap semua jenis aura kekerasan dan kekacauan. Dengan kata lain, itu seharusnya hanya mampu mengancam para pembudidaya menggunakan aura pembunuhnya. Sekarang, bagaimanapun, itu benar-benar menelan tubuh fisik para pembudidaya, dan bahkan menggunakan mayat tanpa kepala mereka untuk bertempur. Ini jauh melebihi harapan dan imajinasinya. Pohon iblis putih mulai menggeliat secara ritmis. Setelah beberapa saat, sebuah wajah baru muncul di belalainya. Wajah ini juga memasang ekspresi kesakitan, dan seolah-olah orang tersebut telah menderita penyiksaan yang tak terbayangkan sebelum kematiannya. Mayat tanpa kepala tiba-tiba jatuh. Awalnya linglung, namun dengan cepat mengunci inderanya ke Ling Han. Di mana kepalaku? Chapter 1803. Menangkap pohon iblis. Ini benar-benar pohon iblis, Ling Han berkomentar. Permaisuri mengangguk setuju. Dia memang bangga dan angkuh, namun dia pasti tidak akan ceroboh selama momen kritis seperti ini. Mayat tanpa kepala mengelilingi mereka lagi, namun mereka berhenti sekitar 60 meter dari Ling Han. Seolah-olah jarak ini adalah batas mereka, dan mereka tidak bisa maju lebih jauh. Ling Han terkekeh sebelum aktif menyerang ke arah monster itu. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa menghadapi monster-monstermu, katanya dengan hu. Dia segera melepaskan bola cahaya retaknya sebelum berteriak, ledakan, ledakan. Saat mayat tanpa kepala menerjang, bola cahaya retak sudah meledak dengan gemuruh yang bergema. Petir melonjak di udara, dan ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Mayat tanpa kepala semua diledakkan kembali, dan beberapa dari mereka langsung diledakkan menjadi berkeping-keping di bawah kekuatan petir yang luar biasa. Sementara itu, Ling Han diam-diam muncul kembali. Saat itu, dia telah mengaktifkan teknik pembuangan untuk bersembunyi di dimensi terpisah. Dengan melakukan itu, dia telah menghindari gelombang kejut yang menghancurkan dari serangannya sendiri. Memang, ledakan cracking light spray bahkan akan mempengaruhinya, si pengguna. Saat ini, masih ada 7 mayat tanpa kepala yang belum dihancurkan. Namun, mereka semua kehilangan tangan atau kaki, yang berarti kekuatan bertarung mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Melihat ini, Ling Han segera menyerang ke depan untuk menyerang pohon iblis itu. Dia akan menjatuhkannya dalam satu gerakan. Suara mendesing, mayat tanpa kepala yang tersisa segera menerjang ke arah Ling Han untuk menghentikannya dengan tubuh mereka. Kesal, Ling Han meraung. Dia melepaskan kekuatan air sumber Suanyin, langsung membekukan semua mayat tanpa kepala. Dia kemudian meluncurkan pukulan keras ke arah mereka. Retak, mayat tanpa kepala semuanya hancur menjadi pecahan es. Wajah batang pohon iblis putih langsung berkerut, dan seolah-olah mereka menghadapi semacam teror yang tak terbayangkan. Batang pohon itu terbelah lagi, dan itu menyemburkan banyak mayat tanpa kepala tambahan. Namun kali ini, semua mayat relatif tua.
hanya tulang mereka yang tersisa, dan semua daging mereka telah lenyap. Kerangka ini terkunci pada Ling Han, dan meskipun mereka tidak memiliki tengkorak, masih terasa seolah-olah mereka sedang menatapnya. Semakin banyak kerangka ini jatuh dari pohon iblis putih. F***CK, dasar pohon iblis berdarah. Apakah Anda memiliki hobi sakit mengumpulkan mayat? Ling Han bergumam. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa jijik dengan pemandangan ini. Pohon iblis putih ini seperti lubang hitam yang bisa memuntahkan mayat demi mayat. Hanya dalam waktu singkat, beberapa ratus mayat telah dilepaskan dari batang pohon iblis putih. Saat ini, mereka berdiri di sekitarnya seperti penjaga. White Demon Tree mengangkat cabang-cabangnya yang tidak berdaun sedikit, dan setelah menerima sinyal ini, pasukan kerangka langsung menyerbu ke arah Ling Han. Saat kerangka ini mendekati Ling Han, mereka semua mengulurkan tangan untuk melepaskan semburan cairan hijau ke arahnya. Dengan ratusan kerangka melakukan aksi ini secara bersamaan, ini adalah pemandangan yang sangat mencengangkan. Bau yang memusingkan langsung menyerbu hidung Ling Han, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Seolah-olah dia akan jatuh ke dalam tumpukan. Meracuni, Ling Han segera menyalurkan 9 api langitnya. Ledakan, sebuah penghalang api langsung muncul di sekelilingnya, menguapkan semua cairan hijau, dan itu berubah menjadi asap hitam. Dengan satu pikiran, dia segera mengaktifkan teknik kontrol api juga. Api di sekitarnya langsung jatuh di bawah kendalinya, dan dia mengumpulkan api ini menjadi bola api yang berkobar dengan 9 api surga sebagai medianya. Teknik 10 binatang. Ling Han mengaktifkan teknik surgawi lainnya. Api segera berubah menjadi 10 binatang abadi. Di masa lalu, dia hanya mampu memanggil 3 binatang abadi. Ini karena batasan kekuatan asalnya. Namun, di sini, ada terlalu banyak partikel unsur api di sekitarnya, dan ini semua adalah partikel yang bisa dia serap dan gunakan. Dengan demikian, dia dengan mudah dapat memanggil 10 binatang abadi. Selain itu, ini semua adalah binatang abadi yang sangat kuat. Jika bukan karena batasan tingkat budidayanya, Ling Han bisa memanggil binatang abadi yang berada di membagi jiwa tier. Meski begitu, binatang buas yang dia panggil sudah berada di tahap puncak dari pemutusan keempat. Selain itu, mereka semua adalah tingkatan raja yang kuat. 10 binatang abadi berkobar dengan api saat mereka menerjang ke depan, dan ini adalah api yang bahkan elit pembagi jiwa tingkat harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan. Faktanya, setelah mencapai lokasi ini, bahkan elit tier Istana Abadi perlu mengandalkan Blood Dragon Armor untuk menahan kekuatan partikel api yang kacau. Hanya karena pohon iblis putih berasal dari negeri ini sehingga tidak menjadi sasaran partikel api yang kacau. Namun, karena manipulasi Ling Han dan kemunculan 10 Battle Beast, segalanya menjadi sangat berbeda. Boom, 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 10 Battle Beast melepaskan kekuatan mereka yang luar biasa, mendorong kerangka itu. Saat mereka melepaskan api yang membara, kerangka itu semakin dibakar, berubah menjadi abu. 10 Battle Beast sangat tangguh saat mereka menyerang ke depan dan melenyapkan pasukan kerangka. Ekspresi teror menyebar di wajah-wajah di batang pohon iblis putih lagi. Namun, Ling Han tidak bisa berkata-kata ketika dia menemukan bahwa pohon iblis itu perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Seolah-olah itu mencoba melarikan diri secara diam-diam. "Bisakah kamu lari?" Ling Han berkata dengan 9 api surga melonjak, membentuk jaring raksasa yang mengunci langit dan bumi di sekitarnya. Pohon iblis putih telah mengembangkan kecerdasan, dan itu sebenarnya cukup pintar. Setelah menemukan bahwa ia tidak memiliki jalan keluar, ia dengan tegas meninggalkan semua pikiran untuk melarikan diri. Ia kemudian menatap Ling Han dan membelah kopernya lagi. Beberapa hal dimuntahkan lagi. Namun, kali ini bukan mayat tanpa kepala. Sebaliknya, ini adalah wajah pria dan wanita, yang semuanya dipenuhi dengan ekspresi kesedihan. Wajah-wajah ini melayang di udara, dan mereka perlahan-lahan mulai melayang ke arah Ling Han. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba mengeluarkan semburan udara hitam secara bersamaan, dan semburan udara hitam ini berubah menjadi pedang dan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Ada konstruksi peraturan,
dan ada juga simbol berkedip dari Dao Agung. Serangan ini sangat menakutkan. Fisik Ling Han memang kuat, dan itu memungkinkannya dengan mudah bertahan melawan serangan fisik semata. Namun, itu akan lebih lemah melawan kekuatan regulasi. Jadi, meskipun orang-orang di tingkat duniawi yang memisahkan tidak dapat membunuh Ling Han menggunakan kekuatan kasar, mereka akan dapat menyempurnakannya menggunakan kekuatan peraturan. Bagaimanapun, serangan ini secara alami tidak bisa membunuh Ling Han. Namun, itu akan mampu memberinya masalah kecil. Paling tidak, itu akan membuatnya kesakitan. Karena itu, Ling Han tidak ingin menghadapi serangan ini secara langsung. Dia mengulurkan lengannya dan mengaktifkan Tide of the Ages, yang bertujuan untuk menua serangan dari White Demon Tree. Ini adalah kekuatan waktu, regulasi paling kuat di bawah level Celestial King Tier. Itu secara alami tangguh, dan itu langsung membusuk serangan dari pedang, tombak, dan apapun yang terbang ke arahnya. Seolah-olah Ling Han sedang berjalan-jalan santai saat dia mendekati pohon setan putih. Saat dia maju, dia juga terus menjentikkan jari dan melepaskan semburan pedang ki yang melenyapkan wajah di udara. Orang-orang ini sudah mati, jadi lebih baik mereka kembali ke bumi. Pohon iblis putih membuat satu perjuangan terakhir, membuka belalainya untuk melepaskan aura pembunuh yang tak terbatas. Ini adalah jenis pohon unik yang menyerap semua jenis aura kekerasan dan kekacauan untuk tumbuh. Jadi wajar jika mereka memiliki semburan aura pembunuh yang sangat terkonsentrasi di dalam tubuh mereka. Saat itu terpancar keluar, aura pembunuh itu berubah menjadi kerangka hitam yang memegang sabit raksasa. Sabit terayun ke bawah, dan Ling Han bisa merasakan sakit yang merobek kulitnya bahkan sebelum bilah sabit mencapai dirinya. Dia menderu pelan, dan dia segera mengaktifkan sumber daya elemen airnya saat dia melepaskan pukulan. Seluruh pohon iblis putih membeku di tempatnya. Dengan lambaian tangannya, Ling Han segera menyerap pohon iblis putih ke menara hitam. Selesai dan bersihkan, serahkan pohon iblis putih, suara dingin tiba-tiba berteriak. Ling Han menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berlari dari kejauhan. Ekspresinya sangat mendominasi dan angkuh. Pria ini masih sangat muda, dan penampilannya juga sangat tampan. Namun, Ling Han sama sekali tidak mengenalinya. Untuk alasan apa? Ling Han bertanya dengan tenang. Jika tidak kamu akan mati, kata pemuda itu dengan suara sedingin es. Ini adalah dunia misteri, jadi sangat wajar jika orang mati di sini. Bagaimanapun, tidak akan ada konsekuensi buruk selama satu membunuh semua saksi. Tentu saja, orang tidak akan berani membunuh penerus pasukan Celestial King Tier seperti Zihe Bingyun dan Luo Changfeng bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya. Jika tidak, itu akan mengambil risiko yang luar biasa. Jika pasukan Celestial King Tier tidak dapat menemukan pelakunya, mereka mungkin akan membunuh semua orang yang terkait dengan kasus ini, mencoba beralasan dengan kekuatan Celestial King Tier. Itu akan terlalu bodoh dan naif. Namun, hanya ada 2 penerus pasukan Celestial King Tier di dalam dunia misteri ini. Selain itu, Ling Han jelas bukan salah satu dari mereka. Chapter 1804. Manusia Kertas. Aku tidak percaya kamu, kata Ling Han sambil menggelengkan kepala. Pemuda itu mencibir dan berkata, saya Nangong Ting, putra suci dari Sekte Bulan. Dia memberitahu Ling Han untuk mempertimbangkan konsekuensi menjadi musuh bersamanya. Ling Han tersenyum dan berkata, bukankah Bei Xuanming adalah putra suci dari Sekte Bulan? Sampah itu, Nangong Ting mengejek. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan, dan dia berkata dengan cemberut, cukup dengan omong kosong. Cepat dan serahkan pohon iblis putih. Dia telah mengarahkan pandangannya pada pohon iblis sejak lama. Namun, sebelumnya dia datang, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya sama sekali. Kali ini berbeda. Pertama, dia sudah maju dari pemutusan ketiga ke pemutusan keempat, yang berarti bahwa kekuatan bertarungnya telah meningkat beberapa kali. Kedua, dia telah meminjam harta yang memungkinkan dia untuk menekan pohon iblis putih. Dia awalnya sangat percaya diri,
dan dia percaya bahwa selain raja-raja di antara raja-raja seperti Zihe Bingyun dan Luo Changfeng, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan dan mendapatkan pohon iblis. Namun, setelah tiba, dia menemukan bahwa pohon iblis itu telah diambil oleh orang lain. Meskipun dia belum bertemu dengan semua putra suci, putri suci, dan penerus pasukan bintang 3, dia memiliki semua informasi umum mereka. Karena itu, dia tahu bahwa Ling Han bukanlah salah satu dari mereka. Jadi, meskipun dia sedikit khawatir dengan Ling Han, dia yakin bahwa dia pasti bisa menghadapinya. Namun, karena Ling Han relatif kuat, dia tidak langsung menyerang. Dia tidak ingin membuang waktu dan energinya untuk Ling Han. Jika dia bisa menyelesaikan ini dengan kata-kata, mengapa dia memilih untuk bertarung? Ling Han terkekeh dan berkata, "Di mataku, kamu tidak lebih baik dari Bei Xuanming. Kelancangan, kamu benar-benar berani membandingkanku dengan sampah itu." Nangong Ting berteriak dengan marah. Sampah itu sebenarnya telah dikalahkan oleh seseorang yang memiliki level kultivasi yang sama dengannya. Pada saat yang sama, pernikahannya dengan klan Fu juga tampaknya gagal. Karena itu, Nangong Ting memandangnya dengan jijik dan jijik. Bagaimana sampah seperti itu layak menjadi sesama putra kudus? Apakah Anda berniat mencari kematian? Nangong Ting bertanya sambil mencibir. Dia perlahan mendorong telapak tangannya ke atas. Ledakan, gumpalan api meledak di telapak tangannya sebelum dengan cepat tumbuh menjadi bola api besar yang berdenyut dengan simbol Dao Agung. "Apa kau tidak tahu kalau aku adalah kultivator elemen api? Jika kita bertarung di sini, kekuatan bertarangku akan meningkat setidaknya 2 kali lipat," katanya dengan suara angkuh. Namun, kekuatan pertempuran orang lain tidak akan meningkat sedikit pun. Sebaliknya, kekuatan pertempuran mereka akan ditekan. "Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku?" Permaisuri melangkah maju dan berkata dengan suara dingin. "Piece of..." Nangong Ting sangat marah. Wanita ini benar-benar berani menyuruhnya marah. Seberapa berani dia baru saja akan memarahi permaisuri. Namun setelah meliriknya, kata-katanya langsung tersangkut di tenggorokannya. Ini, bagaimana bisa ada wanita secantik itu di dunia? Dia telah melihat Bewitching Maiden Row sebelumnya, dan dia terpesona oleh kecantikannya yang menakjubkan pada saat itu. Dia telah memandangnya sebagai wanita paling cantik dan paling menawan di seluruh dunia, dan dia berpikir bahwa kecantikannya tidak mungkin bisa dilampaui. Namun, surga selalu melakukan keajaiban, dan seorang wanita yang bahkan lebih cantik dan mulia sekarang telah muncul di hadapannya. Kecantikannya sedemikian rupa sehingga orang ingin sujud dan bersujud padanya. Hahaha. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan niat membunuh secara sembrono terpancar dari tubuhnya. Dia tidak ingin bertarung dengan Ling Han saat itu, dan dia hanya ingin mengambil pohon iblis putih darinya. Bagaimanapun, Ling Han pasti seorang kultivator yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan dan mendapatkan pohon iblis. Jadi, yang terbaik adalah mereka bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Sekarang, bagaimanapun, dia telah berubah pikiran. Dia menginginkan wanita ini. Dia pasti harus mendapatkan wanita ini. Ling Han melihat keserakahan di matanya. Ini adalah ekspresi nafsu yang ekstrim. Dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Orang ini sedang mencari kematian. "Mati!" Nangong Ting meraung saat dia melepaskan bola api dari telapak tangannya. Dia akan membunuh Ling Han dan kemudian menangkap permaisuri. Adapun anjing hitam besar, Nangong Ting sama sekali mengabaikan kehadirannya. Ling Han juga mengangkat tangannya ke langit. Ledakan, api meledak hidup di telapak tangannya, dan bola api juga terbentuk di tangannya. Bola api ini 2 kali lebih besar dari yang dipanggil Nangong Ting. Mata Nangong Ting membelalak karena kaget dan tidak percaya. "Kamu bisa memanggil lebih banyak partikel api dariku?" Dengan dorongan lembut, bola api di tangan Ling Han meledak ke depan. Ledakan, kedua bola api itu bertabrakan, langsung mengirimkan gumpalan api ke sekitarnya. Ini adalah tabrakan yang hebat, dan setelah beberapa saat, bola api Nangong Ting tiba-tiba mulai runtuh. Itu berubah menjadi ratusan pecahan yang terbang ke sekitarnya. Sementara itu, hanya sepertiga dari bola api Ling Han yang lebih besar telah dikonsumsi karena terus meluncur ke arah Nangong Ting. Ekspresi Nangong Ting berubah drastis, dan dia buru-buru melompat ke samping untuk menghindari terkena bola api. Dia memang kuat,
dan dia berhasil menghindari bola api Ling Han. Namun, menghindari serangan pertama tidak berarti dia bisa menghindari semua serangan berikutnya. Tepat setelah mendarat, seluruh tubuhnya langsung meringkuk kesakitan. Pada saat yang sama, dia melolong kesakitan. Saat itu, anjing hitam besar telah berteleportasi untuk menunggunya. "Sialan, kau berani meremehkan kakek anjing," kata anjing hitam besar itu dengan suara sombong saat dia mengendurkan gigitannya. Dengan suara keras, dia segera mengatupkan rahangnya kembali. "Anjing sialan, lepaskan!" Nangong Ting meraung marah. Ledakan, api meledak dari tubuhnya, dan simbol Dao Agung mulai berdenyut di sekelilingnya. Menjadi putra suci dari suatu sekte, dia secara alami sangat kuat dan berbakat. Api ini sangat merusak dan menakutkan, sedemikian rupa sehingga anjing hitam besar itu tidak punya pilihan selain melepaskannya. Mengaktifkan teknik teleportasi, dia segera kembali ke sisi Ling Han. Wajah Nangong Ting berubah menjadi marah dan kesakitan. Dalam benaknya, semuanya harus berjalan lancar dan mudah. Dia seharusnya membunuh Ling Han dengan mudah sebelum menangkap wanita cantik yang memukau itu. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Sebaliknya, dia telah digigit anjing gila. "Kalian telah berhasil membuatku marah," katanya dengan suara dingin. Dia mengambil kantong dan mengeluarkan sesuatu darinya. Ini sebenarnya adalah manusia kertas. Ling Han awalnya mengira bahwa Nangong Ting akan mengambil beberapa harta karun yang luar biasa, namun dia baru saja mengambil manusia kertas. "Apakah ini kartu trufnya?" Ekspresi sedih melintas di wajah Nangong Ting. Ini adalah harta karun yang dia pinjam dari elit di sektenya. Itu adalah harta yang dapat dikonsumsi, dan hanya dapat digunakan beberapa kali. Dia awalnya berencana untuk menggunakannya pada saat-saat yang lebih penting, namun demi pohon iblis putih, dia bersedia menggunakannya di sini dan sekarang. Faktanya, dia awalnya berencana menggunakan manusia kertas untuk menekan pohon iblis putih. Saat melemparkan manusia kertas ke udara, sinar cahaya cemerlang langsung keluar darinya. Manusia kertas kemudian mulai berkembang, akhirnya berubah menjadi orang berukuran normal. Tubuh bagian atasnya ditutupi dengan simbol Dao Agung, dan setiap simbol sedalam mungkin. Ini adalah simbol yang bisa membuat seseorang kehilangan diri mereka sendiri. "Bunuh dia," Nangong Ting memerintahkan sambil menunjuk ke arah Ling Han. Manusia kertas segera mengunci pandangannya ke Ling Han. Dengan sekejap, itu kemudian langsung menyerbu ke arahnya. Manusia kertas ini sangat kuat. Ling Han meluncurkan tinju ke manusia kertas yang mendekat, namun dia segera dikirim terbang mundur, dengan beberapa luka berdarah muncul di kulitnya. "Tingkat jiwa pembagi sudo," anjing hitam besar itu berseru. "Han kecil, hati-hati." Manusia kertas itu sangat cepat saat mengejar Ling Han. Dan saat ia mengangkat tangan kanannya, simbol Dao besar berubah menjadi tombak yang dengan kejam menusuk ke bawah. Semangat bertarung Ling Han tanpa sadar melonjak. Apa bedanya lawannya adalah elit tier jiwa pembagi semu. Dia mengaktifkan lightning flash-nya saat dia mulai bertukar serangan dengan manusia kertas. Peng, 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 peng. Manusia kertas itu sangat gesit dan mampu memblokir serangan Ling Han terlepas dari seberapa cepat dia meluncurkannya. Faktanya, itu bahkan kadang-kadang bisa melakukan serangan balik. Selain itu, kekuatan bertarungnya lebih unggul dari Ling Han, jadi setiap serangannya mampu melukainya sedikit. Sudo Dividing Soul tier ini berarti bahwa manusia kertas sudah memiliki sebagian dari kekuatan pertempuran elit tier jiwa pembagi biasa. Pada kenyataannya, pembudidaya tidak dapat mencapai tingkat seperti itu. Mereka akan berada di tahap puncak dari pemutusan keempat, atau mereka akan berada di tingkat jiwa pembagi. Namun, harta dan alat yang dibuat bisa mencapai tingkat seperti itu. Manusia kertas melepaskan kekuatan penuhnya. Kekuatannya sedemikian rupa sehingga tidak akan memicu serangan balik dari aura kekerasan alam misteri naga tersembunyi. Namun, pada saat yang sama, itu bisa dengan mudah menghancurkan semua pembudidaya tingkat duniawi yang memisahkan di dunia misteri. Dalam beberapa hal, itu bisa dipandang sebagai lawan yang tak terkalahkan. Chapter 1805.
Seberapa mulia tujuan Anda? Bagaimana Ling Han menangani manusia kertas yang tangguh ini? Dia tidak punya rencana lain saat ini, dan dia hanya ingin bertukar pukulan dengan manusia kertas ini. Ini karena bertarung melawan lawan yang kuat dapat membantunya memahami Dao yang hebat. Bagaimanapun, tekanan besar ini akan memaksanya untuk mengeluarkan potensinya. Selain itu, sangat sedikit orang yang bisa membuatnya merasakan sakit lagi. Semangat bertarung Ling Han mengamuk, dan dia dengan bebas melepaskan semua jenis teknik surgawi. Terlepas dari sumber air Suan Yin dan 9 api langit, dia melepaskan semua tekniknya yang lain. Dalam hal kekuatan asli saja, dia secara alami bukan tandingan elit tier jiwa pembagi Sudo. Namun, fisiknya terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga pada dasarnya dia tidak pernah mati. Karena itu, apa bedanya jika dia terluka? Dia hanya akan berkumpul kembali dan memulai pertempuran lagi. Apa kamu orang aneh? Nangong Ting menjadi pucat saat melihat ini. Bahkan jika lawannya adalah putra suci atau putri suci dari kekuatan Celestial King Tier, dia benar-benar yakin bahwa mereka tidak bisa lebih aneh daripada Ling Han. Terkesiap, siapa orang ini? Namun, Elite Pseudo Dividing Soul Tier adalah Pseudo Dividing Soul Tier, bagaimanapun juga. Manusia kertas itu sangat cepat, dan itu telah meluncurkan serangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Meskipun kemampuan pemulihan Ling Han aneh, itu masih tidak dapat mengimbangi kecepatan dia terluka. Dengan demikian, lukanya menjadi semakin parah. Nangong Ting menghela nafas lega. Dari kelihatannya, Ling Han akhirnya hampir dikalahkan. Namun, Nangong Ting merasa sangat sedih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan butuh waktu lama untuk mengalahkan Ling Han. Ini akan menghabiskan sejumlah besar energi manusia kertas, dan dengan demikian akan meninggalkan tanda tanya tentang berapa kali kertas itu dapat digunakan. Bagaimanapun, dia setidaknya bisa mendapatkan pohon iblis putih serta wanita yang sangat cantik dan menawan. Ini sangat berharga. Luka Ling Han semakin parah. Tidak hanya dagingnya berdarah dan hancur, tetapi bahkan tulangnya sekarang bisa terlihat. Untungnya, tulang ketuhanannya sangat kokoh, jadi masih belum patah. Dia sangat puas, dan dia berkata, cukup dengan kesenangan dan permainannya. Nangong Ting mencibir saat mendengar ini. Kamu ingin mengakhiri pertempuran begitu saja? Apakah kamu bahkan punya pilihan? Dengan satu pikiran, Ling Han segera memanggil 10 Battle Beast yang menyala-nyala menuju Nangong Ting. Sementara itu, dia terus bertarung melawan manusia kertas. Nangong Ting mengutuk dalam pikirannya, dan buru-buru melepaskan teknik surgawi untuk memblokir 10 Battle Beast. Namun, meskipun Battle Beast ini tidak dibentuk dari sumber daya, mereka masih sangat kuat berkat partikel api tingkat tinggi yang sangat di sekitarnya. Masing-masing dari mereka bisa menyaingi kehebatan pertempuran tingkat raja di tahap puncak dari pemutusan keempat, jadi masing-masing lebih dari cukup kuat untuk menyaingi Nangong Ting. Dengan 10 dari mereka hadir, bagaimana mungkin Nangong Ting tidak ketakutan? Hanya dalam beberapa pertukaran, Nangong Ting sudah penuh dengan luka, dan dia tampak sama menyedihkannya dengan Ling Han. Pada saat ini, Ling Han mengedarkan setetes cairan sejati yang tidak bisa dihancurkan, menyembuhkan luka-lukanya sepenuhnya. Dia kemudian akhirnya melepaskan kartu trufnya di Suan Yin Source Water dan Nine Heavens Flame. Kalau tidak, dia tidak akan cukup kuat untuk membuang manusia kertas. Dengan dua kekuatan sumber ini dilepaskan, situasinya langsung berubah menjadi lebih baik. Namun, dia masih sedikit dirugikan. Setelah melihat ini, Ling Han tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Jurang antara pembudidaya Severing Mundane Tier dan Elite Dividing Soul Tier benar-benar terlalu besar. Selain itu, manusia kertas hanyalah elit tingkat jiwa Pseudo Dividing. Namun, Ling Han seharusnya mempertimbangkan fakta bahwa dia hanya di pemutusan kedua. Namun dia sudah bisa bertarung melawan elit tingkat jiwa pembagi Pseudo begitu lama. Ini benar-benar tak terduga. Sementara itu, Nangong Ting sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pingsan. Dia hanya pada tahap awal dari pemutusan keempat, dan meskipun dia adalah seorang raja tingkat, dia masih akan dirugikan bahkan jika dia menemukan hanya satu Battle Beast. Jadi, bagaimana dia bisa menyaingi 10 dari mereka? Selain itu,
Ini adalah Battle Beast yang telah dipanggil dengan teknik surgawi, yang berarti bahwa mereka abadi dan tidak takut terluka. Karena itu, dia bahkan tidak bisa mengancam mereka dengan saling menghancurkan. Teknik kontrol api dan teknik 10 binatang ini adalah dua teknik Celestial King Tier. Dikombinasikan dengan lingkungan unik dari dunia misteri ini, mereka sekarang telah membentuk kehebatan pertempuran yang sangat kuat ini. Nangongting tidak punya pilihan selain memerintahkan manusia kertas untuk bergegas dan melindunginya. Jika tidak, dia pasti akan dibunuh oleh 10 Battle Beast. Ling Han tentu saja tidak akan membiarkan ini terjadi. Mengandalkan serangannya yang kuat, dia dengan paksa mencegah manusia kertas itu bergegas untuk membantu Nangongting. Dia dengan kasar meludahkan seteguk darah. Terlalu sulit untuk bertarung melawan elit tingkat jiwa pembagi sudo secara langsung. Lagi pula, kehebatan pertempurannya mungkin bisa menyaingi raja-raja di antara raja-raja pada tahap puncak pemutusan keempat. Saat ini, dia 2 level kecil lebih lemah, jadi bagaimana mungkin dia tidak meludah darah? Faktanya, itu berkat fisiknya yang gila sehingga dia bisa melawannya sampai sekarang. Jika itu adalah Luo Changfeng atau Zihe Bingyun, mungkin mereka sudah menjadi mayat sekarang. Ketika Ling Han meludahkan darahnya yang ke-13, manusia kertas itu tiba-tiba terhenti, menghentikan semua serangannya. Nangongting telah dibunuh secara brutal oleh 10 Battle Beast. Manusia kertas tersendat sesaat sebelum tiba-tiba berbalik, dan berlari menuju pintu masuk alam misteri. Kecepatannya secepat kilat. Tanpa tuan, secara alami akan kembali ke pemiliknya. Namun, dunia misteri ini adalah surga yang tahu seberapa jauh dari sekte bulan, jadi sulit untuk mengatakan apakah manusia kertas memiliki cukup energi yang tersisa untuk kembali. Bagaimanapun, ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan Ling Han. Bagaimanapun, dia akan menuju ke alam surgawi barat setelah meninggalkan alam misteri naga tersembunyi. Akankah lunar sekte mengejarnya melalui lautan tak terbatas untuk membalas dendam? Dia mengambil cincin spasial dari mayat Nangongting. Karena dia adalah putra suci dari sekte bintang 3, kekayaan Nangongting secara alami sangat luar biasa. Senyuman puas terlihat di wajah Ling Han. Membunuh musuh dan merebut kekayaan mereka memang cara tercepat untuk mendapatkan kekayaan. Jadi, yang terbaik adalah orang lain tidak memprovokasi dia. Jika tidak, hari ini Nangongting akan menjadi hari esok mereka. Ling Han memindahkan jantung pohon dari pohon iblis putih. Itu adalah kristal seukuran kepalan tangan semi-transparan, dan orang bisa melihat materi seperti kabut berputar-putar di dalam. Itu adalah aura pembunuh yang paling terkonsentrasi. Setelah menyempurnakannya, dia bisa menggunakannya untuk memahami peraturan pembantaian. Permaisuri menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan masalah ini. Jalannya bukanlah pembantaian, jadi hati pohon ini sama sekali tidak berguna baginya. Bahkan, itu bahkan mungkin mengguncang Dao Heart-nya. Memang, Demonized Tree Heart adalah harta berharga, namun itu juga pedang bermata dua pada saat yang sama. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin akan melukai diri sendiri. Mereka mungkin juga mengalami perubahan besar dalam kepribadian, dan itu sama saja dengan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ling Han memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri, dan dia yakin bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh emosi negatif dari Demonized Tree Heart. Setelah beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan melalui dataran. Anjing hitam besar itu tiba-tiba melambai ke arah Ling Han, dan berkata, "Bocah, kemarilah. Ide jelek apa yang kamu punya sekarang?" Ling Han bertanya dengan kesal. Anjing hitam besar itu memasang ekspresi serius, dan dia bertanya, "Bocah, seberapa mulia tujuanmu? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu serius?" "Saya hampir tidak bisa menyesuaikan diri dengan ini," kata Ling Han sambil terkekeh. "Aku serius," kata anjing hitam besar itu dengan ekspresi jijik. Ling Han merenung sejenak sebelum menjawab, "Tujuan saya secara alami adalah menjadi Raja Surgawi." Menjadi Raja Surgawi sepertinya merupakan tujuan besar,
Namun kenyataannya, anjing hitam besar itu berdiri dengan kaki belakangnya dan menggenggam cakar depannya di belakang punggungnya dengan postur angkuh sebelum melanjutkan, melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya. Lakukan Anda tahu berapa banyak Raja Surgawi yang telah muncul di alam surgawi? Jangan bilang kalau ada Raja Surgawi sebanyak anjing, Ling Han berkata sambil terkekeh. Meskipun itu sedikit dibesar-besarkan, pasti ada lebih banyak Raja Surgawi daripada yang bisa Anda bayangkan, kata anjing hitam besar itu perlahan. Setelah menjadi Raja Surgawi, seseorang benar-benar dapat membebaskan diri dari bencana abadi, melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya. Lalu mengapa hanya ada sedikit Raja Surgawi sekarang? Ling Han bertanya dengan bingung. Menurut anjing hitam besar, seharusnya ada sejumlah besar Raja Surgawi yang ada. Bahkan, kota bintang satu pun mungkin memiliki Raja Surgawi sendiri. Ekspresi anjing hitam besar menjadi serius, dan dia berkata, karena mereka semua mati, ekspresi Ling Han menjadi gelap tanpa sadar. Saat itu, kamu masih mengatakan bahwa itu ada banyak Raja Surgawi sebagai anjing, dan bahwa mereka telah membebaskan diri dari bencana abadi. Sekarang, bagaimanapun, kamu memberitahuku bahwa mereka semua sudah mati. Bukankah pernyataan ini saling bertentangan? Berat, kamu belum mengerti maksudku, kata anjing hitam besar itu sambil menggelengkan kepalanya. Mengapa semua Raja Surgawi mati? Itu karena mereka tidak cukup kuat. Ling Han merentangkan tangannya dan berkata, kamu benar-benar membuatku bingung. Chapter 1806. Perpisahan kelima, alam surgawi tidak seamai yang Anda pikirkan, kata anjing hitam besar itu dengan sungguh-sungguh. Jadi maksudmu ada semacam takdir karma yang bahkan tak bisa dihindari oleh Raja Surgawi? Ling Han bertanya. Dia agak mengerti arti anjing hitam besar itu sekarang. Anjing hitam besar itu mengangguk dan berkata, anak ini bisa diajar, Anda akhirnya mengembangkan kecerdasan. Ling Han juga menjadi serius, dan dia bertanya, nasib karma macam apa yang dapat menyebabkan Raja Surgawi mati satu demi satu? Aneh, jika pertempuran besar seperti itu telah terjadi, mengapa hanya sedikit orang di alam surgawi yang mengetahuinya? Aku juga tidak yakin, jawab anjing hitam besar itu sambil menggaruk kepalanya. Dia tampak sangat tidak bisa diandalkan saat ini. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, lalu bagaimana Anda sampai pada kesimpulan ini? Anjing hitam besar itu memandangnya dengan jijik, dan berkata, karena ingatanku, tentu saja. Kamu jelas tidak mengingat ini. Jadi ingatan apa yang kamu bicarakan? Ling Han balas. Apakah kamu bodoh atau apa? Saya telah kehilangan ingatan saya yang mendetail tentang masalah ini, namun saya masih dapat mengingat keberadaan nasib karma yang mendalam. Apa artinya ini? Itu berarti takdir karma ini sangat penting, anjing hitam besar itu menjelaskan dan menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Ling Han mengelus dagunya dan bertanya, lalu bagaimana ini terkait dengan apa yang Anda katakan di awal? Bagaimana tidak ada hubungannya? Kata anjing hitam besar itu sambil mengejek. Jika kamu tidak cukup kuat, kamu masih akan menjadi umpan meriam bahkan jika kamu telah mencapai Celestial King Tier. Tingkat Raja Surgawi dibagi menjadi 9 surga, di mana setiap surga jauh lebih kuat dari yang terakhir. Raja Surgawi pertama yang datang ke surga kedua Raja Surgawi setara dengan kultivator tingkat duniawi yang memisahkan yang bertemu dengan elit tingkat jiwa yang membagi. Selain itu, jika seseorang ingin menjadi Raja Surgawi surga ke-9, mereka harus mencapai tingkat kesempurnaan di semua tingkat kultivasi sebelumnya. Ling Han tersenyum dan berkata, yakinlah, saya telah mencapai tingkat kesempurnaan di semua tingkat kultivasi saya. Dia tidak membual. Karena inilah kenyataannya. Itu karena sifat sombongmu sehingga aku secara khusus memperingatkanmu tentang ini, kata anjing hitam besar itu dengan suara angkuh. Menurutmu apakah langit dan bumi yang terputus menandakan kesempurnaan? Ling Han sedikit heran, dan dia bertanya, ini tidak menandakan kesempurnaan. Tidak, anjing hitam besar itu menggelengkan kepalanya, dan berkata, ingatanku memberitahuku bahwa ini tidak cukup untuk menjadi Raja Surgawi ke-9, atau yang lainnya. Anda tidak hanya perlu memutuskan langit dan bumi, tetapi Anda bahkan perlu mencapai pemutusan kelima.
Pesangon kelima, Ling Han tidak bisa membantu tetapi berseru dengan heran. Apakah ini mungkin? Pemutusan keempat adalah batasnya, dan seseorang tidak akan dapat memutuskan yang lain. Jika tidak, mereka hanya bisa memutuskan hidup mereka sendiri. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jika seseorang dapat terus memutuskan yang duniawi, lalu mengapa orang tidak mencapai pesangon kelima, pesangon ke-10, atau bahkan pesangon ke-100? Pada saat itu, bukankah mereka dapat menghancurkan bahkan elit tingkat jiwa pembagi dan elit tingkat istana abadi? Karena tingkatan kecil dirancang seperti itu, secara alami ada alasan bagus di baliknya. Mencapai level ini secara alami sangat sulit. Faktanya, mengalihkan pandangan seseorang melalui masa lalu dan sekarang, hanya sedikit orang yang berhasil. Namun, saya tahu bahwa jika Anda ingin mencapai puncak tertinggi dalam kultivasi, Anda harus mencapai pemutusan kelima, kata anjing hitam besar itu dengan suara serius. Langit dan bumi yang terputus hanya memungkinkanmu menjadi raja di antara raja. Namun, mencapai pemutusan kelima dapat membuat Anda menjadi salah satu dari sedikit yang terpenting di dunia. Namun, ini hanya kemungkinan. Namun, jika Anda tidak mencapai pesangon kelima, Anda bahkan tidak memiliki hak untuk menerima kemungkinan ini. Menurut anjing hitam besar, hanya mereka yang telah memutuskan langit dan bumi yang bisa maju ke tingkat Raja Surgawi. Melalui zaman yang tak terhitung jumlahnya, keajaiban yang tak terhitung jumlahnya telah berhasil mencapai ini meskipun itu sangat sulit. Karena itu, sejumlah besar Raja Surgawi telah datang dan pergi. Ling Han menatap anjing hitam besar itu, dan bertanya, pemutusan kelima? Pemutusan kelima, anjing hitam besar itu menjawab dengan anggukan. Jika Anda hanya ingin menjadi Raja Surgawi, Anda dapat terus mengikuti jalan Anda saat ini. Namun, jika Anda ingin menjadi Raja Surgawi surga ke-9, Anda harus mengambil jalan yang dipenuhi dengan lebih banyak rintangan dan tantangan. Selain itu, Anda harus mencapai tingkat kesempurnaan tidak hanya di tingkat mundane putus, tetapi juga di membagi jiwa tier, Immortal Palace tier, dan Ascending Origin tier. Anda harus melampaui semua raja di antara raja-raja. Hanya dengan melakukan itu Anda dapat mencapai puncak atau bahkan melampaui puncak. Ling Han merenung sejenak sebelum bertanya, Anda tadi menyebutkan yang mulia surgawi? Apa yang mulia surgawi? Apakah saya pernah mengatakan itu? Anjing hitam besar itu bertanya dengan ekspresi bingung. Apakah dia menyebutkannya tanpa mengetahuinya? Atau apakah dia sengaja bertindak tidak sadar? Ling Han masih ingat menara kecil mengacu pada pemilik asli menara hitam sebagai penghormatan surgawi. Apakah ini gelar penghormatan, atau apakah itu semacam tingkat kultivasi? Namun, baik menara kecil maupun anjing hitam besar tampak tertarik untuk menyelidiki lebih dalam topik ini. Jadi, Ling Han juga tidak mendorong mereka. Bagaimanapun, dia akhirnya akan mencapai level ini suatu hari nanti. Jika dia tidak bisa mencapainya, apa bedanya apakah dia mengetahuinya atau tidak? Kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku tentang ini? Ling Han bertanya. Aku harus segera pergi ke suatu tempat, jawab anjing hitam besar itu sambil menatap ke kejauhan. Tatapannya sangat dalam, dan ekspresinya sangat serius. Di mana? Ling Han bertanya dengan heran. Dengan mengatakan ini begitu tiba-tiba, seolah-olah anjing hitam besar itu sedang membuat pengaturan setelah kematiannya. Apakah dia akan pergi ke suatu tempat yang sangat berbahaya? Tempat yang sangat berbahaya, kata anjing hitam besar itu dengan suara rendah. Ada suasana tragedi dan kepahlawanan tentang dia. Ling Han mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sedang kamu rencanakan? Dulu, anjing hitam besar itu mengingat kembali ingatannya sejenak sebelum melanjutkan. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan mencuri celana dalam Raja Surgawi Ling Miao. Sekarang kakek anjing telah kembali ke alam surga. Inilah waktunya bagiku untuk menepati janji ini. Ketika anjing hitam besar selesai berbicara, lidahnya menjulur keluar dan matanya bersinar karena kegembiraan. *CK. Ling Han segera melancarkan tendangan. Dia mengira anjing hitam besar itu akhirnya menjadi serius untuk kali ini, namun dia ternyata salah. Han kecil, jangan menyeberangi sungai dan hancurkan jembatan.
Kakek anjing akhirnya melihatmu apa adanya. Dasar celaka yang tidak tahu berterima kasih, anjing hitam besar itu berteriak saat dia menghindari serangan Little Han. Ling Han terkekeh dingin sebagai jawaban. Mereka terus maju. Dataran ini luar biasa luasnya, dan itu juga penuh dengan segala jenis bahaya yang tidak diketahui. Faktanya, membalik batu saja bisa melepaskan semburan aura kekacauan yang akan berubah menjadi panah dan pedang dan menyerang orang-orang di dekatnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Ling Han, yang hanya berada di pemutusan kedua, bahkan mereka yang berada di tingkat istana abadi mungkin terbunuh oleh bahaya yang tak terduga ini. Jadi, mereka semua sangat berhati-hati saat mereka melangkah maju. Mereka akan memeriksa sekeliling lagi dan lagi, bahkan untuk tugas sederhana mengambil obat suci. Pada budidaya Ling Han dan permaisuri, penggunaan obat-obatan suci hanya untuk membantu mereka mengumpulkan lebih banyak kekuatan asal. Sementara itu, mereka dapat menggunakan obat-obatan surgawi untuk membantu pemahaman mereka tentang peraturan. Namun, efek obat-obatan Sainli sudah minimal, dan mereka perlu menelannya dalam jumlah besar untuk melihat manfaat yang nyata. Sekitar selusin hari berlalu, dan mereka akhirnya berhasil keluar dari hamparan dataran yang luas. Mereka tiba di kaki gunung. Meski ini bukan gunung berapi yang melepaskan batu naga darah, menatap ke depan, gunung berapi itu masih tampak jauh dalam jarak yang tidak terjangkau. Sungguh sulit untuk menentukan seberapa jauh sebenarnya gunung berapi itu. Bagaimanapun, ada sebuah istana di atas gunung di depan mereka. Ling Han telah meneliti alam misteri naga tersembunyi sebelumnya, jadi dia tahu bahwa istana ini disebut Istana Naga Ascending. Mengapa alam misteri ini disebut alam misteri naga tersembunyi? Faktanya, ini terkait dengan Istana Naga Ascending. Menurut legenda, ini adalah salah satu dari sedikit istana di alam misteri naga tersembunyi yang belum dihancurkan. Lebih tepatnya, itu adalah struktur yang mengalami kerusakan yang relatif kecil. Istana Naga Ascending kemungkinan besar merupakan lokasi untuk memeriksa murid-murid dari kekuatan Celestial King Tier. Selain itu untuk memeriksa orang-orang di tingkat duniawi yang memisahkan. Karena bentukannya masih relatif utuh, mereka masih bisa dipicu oleh mereka yang masuk. Jika seseorang berhasil lulus ujian, mereka akan mendapatkan beberapa hadiah. Di masa lalu, mereka yang memasuki dunia misteri terkadang mendapatkan beberapa teknik budidaya. Hampir 99% dari ini berasal dari Istana Naga Ascending. Jika tidak, setelah bertahun-tahun penjarahan, bagaimana mungkin masih ada harta yang tersisa di alam misteri? Saat melintasi dataran, jalur setiap orang akan berbeda. Setelah tiba di sini, bagaimanapun, semua orang akan berkumpul bersama sekali lagi. Ini adalah lokasi yang harus dilewati. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tanah dengan peluang besar yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Jauh di kejauhan, seekor kelinci putih besar menggigit wortel saat menggunakan mata merah delima untuk menatap Ling Han. Dia kemudian menyeringai sedikit, dan ekspresi menyeramkan menyebar di wajah serigalanya. Chapter 1807. Serangan Sneak tak tahu malu. Orang-orang berkumpul dari berbagai arah, dan mereka mulai mendaki gunung di depan mereka. Setelah mencapai tempat ini, bahkan elit di tingkat Istana Abadi tidak akan bisa maju tanpa setelan armor naga darah. Partikel api di sini terlalu kuat, dan mereka akan membunuh siapa saja yang tidak memakai armor naga darah. Namun, Ling Han adalah pengecualian. Dia memiliki 9 surga api, dan dia juga memiliki teknik kontrol api. Jadi, tempat ini sama sekali tidak berbahaya baginya. Sebaliknya, itu lebih seperti taman bermain. Dia tidak mengenakan setelan armor naga darah, namun yang lain tidak akan bisa melihat ini. Sebaliknya, mereka akan berpikir bahwa dia mengenakan baju zirah di balik pakaiannya. Namun, jika mereka menemukan kebenaran, mereka semua akan terpaku dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Lagi pula, orang aneh macam apa yang bisa berdiri di sini tanpa mengenakan armor Blood Dragon Armor? Bahkan elit tier Istana Abadi tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Ling Han, mati, seseorang meraung. Ling Han menoleh,
hanya untuk melihat seseorang menyerbu dengan tongkat. Simbol pada tongkat itu semuanya bersinar, dan itu memancarkan aura yang luar biasa saat tongkat itu menghantam kepalanya. Orang ini sepertinya sangat asing. Namun, kultivasinya luar biasa, dan jelas bahwa dia adalah elit pemutusan keempat. Kecakapan bertarungnya adalah yang tertinggi, dan bahkan jika dia belum mencapai tingkat raja, dia pasti sangat dekat untuk melakukannya. Bagaimanapun, orang ini jelas tidak menyerang Ling Han dengan iseng. Sebaliknya, dia sudah lama menunggunya. Tidak hanya dia telah mengaktifkan kekuatan penuh dari Pseudo Celestial Tool, tapi dia bahkan telah melepaskan teknik rahasia yang hebat yang membentuk gambar langit dan bumi di belakangnya. Aura yin dan yang beredar melalui gambar ini. Saat tongkatnya dibanting, seolah-olah langit dan bumi akan segera dilenyapkan. Bahkan mungkin Luo Changfeng dan Zihe Bingyun hanya bisa mundur dalam menghadapi serangan yang begitu ganas. Dengan tergesa-gesa, mereka pasti tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan pertempuran yang cukup untuk menyaingi serangan ini. Bagaimanapun, ini adalah serangan diam-diam terhadap musuh yang tidak siap. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit marah. Jika lawannya telah menantangnya secara langsung, dia tidak akan memandang mereka dengan jijik apapun yang terjadi. Bahkan, dia mungkin akan mengampuni mereka jika dia menang. Tapi serangan diam-diam, ledakan, orang itu menyerbu, dan stafnya tiba bahkan sebelum dia mencapai Ling Han. Staf hitam bertinta menghantam kepala Ling Han, dan jelas bahwa orang itu sangat ingin membunuh Ling Han dalam satu serangan. Permaisuri menderu dengan dingin, dan dia baru saja akan melakukan serangan balik. Namun, Ling Han meletakkan tangannya di bahunya, dan ini menghilangkan keinginannya untuk maju. Ling Han perlahan mendongak. Dia menangkap tongkat besi dengan satu tangan. Ledakan ini adalah tabrakan yang menghancurkan, dan riak gelombang kejut menembus tubuh Ling Han sebelum meledak ke ruang sekitarnya. Gelombang kejutnya terlalu kuat, namun berkat fisiknya yang aneh, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Faktanya, gelombang kejut yang merusak belum bisa masuk ke tubuhnya, dan itu hanya beriak di permukaan kulitnya. Ada suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan area di mana Ling Han berdiri langsung runtuh. Pada saat yang sama, jaringan patahan menyebar ke sekitarnya. Pusaran aura kekerasan melemparkan debu ke udara saat memancar ke kejauhan. Para pembudidaya terdekat tidak bisa membantu tetapi berhenti untuk menatap keributan. Mereka mengangkat alis mereka, dan ekspresi keheranan menyebar di wajah mereka. Ling Han benar-benar memblokir serangan yang menghancurkan bumi itu secara langsung. Apakah dia manusia sialan? Bahkan penyerang Ling Han tercengang saat melihat ini. Dia pasti tidak membayangkan bahwa Ling Han akan menjadi begitu kuat. Seseorang harus menyadari bahwa dia sudah mempersiapkan serangan ini untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, dia menyerang target yang tidak curiga. Jadi dia seharusnya bisa menghancurkan Ling Han tanpa keraguan. Ling Han menderu sebelum menarik dengan tangannya, menyebabkan tongkat besi itu menabraknya. Pada saat yang sama, penyerangnya terpaksa tersandung bersama dengan stafnya. Ekspresinya berubah secara drastis, dan dia dengan panik membalas mundur. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri. Mencoba kabur, Ling Han bertanya. Dia melepaskan auranya. Ledakan aura ini seperti tsunami, dan itu menyebabkan anggota tubuh penyerangnya gemetar, menghentikannya di jalurnya. Kekuatan surga, teknik ini relatif tidak efektif melawan tingkatan raja. Namun, penyerangnya belum mencapai level seperti itu, jadi dia secara alami dipengaruhi oleh kekuatan surga yang luar biasa. Meskipun dia hanya terpengaruh sepersekian detik, ini sudah cukup untuk Ling Han. Ling Han berlari dan melayangkan pukulan saat dia melakukannya. Kepala pria itu meledak menjadi serpihan daging dan otak yang hancur. Ini adalah pemandangan yang sangat brutal dan berdarah. Ling Han mengaktifkan pelindung kekuatan asalnya, menghentikan darah dan daging yang rusak agar tidak mengenai tubuhnya. Dia kemudian menyapu pandangan dinginnya ke sekeliling, dengan peringatan diamnya yang mudah dipahami oleh semua orang yang hadir. Ini adalah takdir bagi mereka yang berani mengincarnya. Setelah menangkap pandangannya, semua pembudidaya di dekatnya tanpa sadar menundukkan kepala. Mereka tidak berani melakukan kontak mata dengannya.
bahkan mereka yang diam-diam memeriksa permaisuri tidak berani melihatnya lagi. Orang ini terlalu kuat, dan dia juga terlalu kejam. Penyerang itu dari klan Qian Zhao, kan, Ling Han, sungguh berani, kamu benar-benar berani membunuh bawahanku, seorang pria muda berkata dengan dingin saat dia melangkah maju. Dia mengenakan jubah kuning yang dihiasi dengan sulaman 100 binatang hidup, yang masing-masing memancarkan kekuatan yang menakutkan dan ganas. Ling Han menatapnya, dan bertanya, tidak bisakah mereka dibunuh, bawahan saya hanya ingin berdebat denganmu, jawab pemuda itu. Namun, kamu benar-benar membunuhnya dengan kekejaman seperti itu, kamu mengambil sesuatu terlalu jauh. Ling Han tidak bisa menahan tawa dan berkata, kamu menyebut serangan diam-diamnya sebagai permintaan untuk tidak melakukan apa-apa, rasa tidak tahu malu Anda benar-benar tidak mengenal batas. Oh, benar, aku lupa menanyakan namamu. Ayo, beritahu saya siapa Anda. Kemarahan melintas di wajah pemuda itu, dan dia berkata dengan Qian Zhao yang dari klan Qian Zhao. Oh, itu klan anjing lagi, Ling Han berkata dengan jijik. Untuk beberapa alasan, dia memiliki rasa tidak suka yang melekat pada nama klan ini. Dia akan merasa marah setiap kali mendengar penyebutan itu. Bahkan, anjing hitam besar itu sangat tidak senang mendengar ini, dan dia segera menyerbu untuk menggigit Ling Han. Bocah, lidahmu sangat beracun. Ling Han melesat ke samping sambil tersenyum, dan berkata, ada orang baik dan orang jahat, jadi secara alami ada anjing baik dan anjing jahat juga. Jangan membuat hubungan dengan diri Anda sendiri setiap kali saya menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan anjing. Seolah-olah Anda ingin sekali memberitahu orang lain bahwa Anda adalah anjing yang licik dan nakal. Anjing hitam besar itu sangat marah mendengar ini, dan dia mulai mematahkan rahangnya saat dia mengejar Ling Han. Ekspresi Qian Zhao yang menjadi gelap. Dia adalah salah satu calon penerus klan Qian Zhao, dan statusnya, pada kenyataannya, bahkan lebih tinggi daripada Qian Zhao Gao. Selain itu, dia berada di tahap puncak dari pemutusan keempat, dan dia sudah bisa maju ke tingkat jiwa pembagi. Itu hanya karena dia ingin memasuki alam misteri naga tersembunyi sekali lagi sehingga dia menekan keinginannya untuk maju. Kalian benar-benar berani mengabaikanku, *CK. Kamu sedang mencari kematian? Qian Zhao yang meraung saat dia dengan tegas melancarkan serangan. Meskipun bawahannya telah dibunuh secara instan oleh Ling Han saat itu, dia juga sangat yakin bahwa dia bisa mencapai prestasi yang sama. Karena itu, dia sama sekali tidak takut pada Ling Han. Tentu saja, tidak takut adalah satu masalah, dan dia masih sangat waspada terhadap kekuatan Ling Han. Saat ini, dia melepaskan teknik surgawi ini dengan kekuatan penuhnya. Teknik pedang segudang, dia meraung sambil menepuk pinggangnya. Pedang emas yang tak terhitung jumlahnya langsung ditembakkan, dengan masing-masing berukuran panjang 3 kaki. Setidaknya ada 10.000 pedang, dan masing-masing diisi dengan pola simbol yang padat. Selain itu, pedang diatur dalam semacam formasi, dan mereka semua bisa beresonansi satu sama lain. Ling Han mendongak dengan ekspresi sedikit tertarik. Dia tidak tertarik dengan teknik surgawi, tapi dia lebih tertarik pada pedang yang berharga. Mereka semua terdiri dari logam dewa semu bintang 1, baginya. Bahkan logam dewa semu bintang 10 dan logam dewa tingkat 20 pada dasarnya adalah hal yang sama. Mereka tidak lebih dari bahan untuk ditelan oleh pedang iblis-iblis. Namun, dia masih sangat senang melihat begitu banyak pseudo divine metal sekaligus. Ini akan menjadi panen yang bermanfaat. Dengan sekejap, permaisuri segera berlari ke depan. Dia bukan wanita lembut yang membutuhkan perlindungan pria. Sebaliknya, dia adalah permaisuri Luan Xing yang mendominasi tanpa tandingan. Nona muda, aku tidak ingin menyakitimu, jadi cepatlah mundur, Qian Zhao yang segera berteriak. Permaisuri sangat cantik sehingga dia tidak tahan untuk menyerangnya. Chapter 1808. Mengambil sampah. Permaisuri benar-benar mengabaikan teriakannya. Di matanya, Qian Zhao yang, Luo Changfeng, dan yang lainnya tidak berbeda dengan anjing dan kucing biasa. Dia tidak akan memperhatikan mereka sama sekali. Dia hanya perlu menghancurkan musuh-musuhnya.
Dengan teriakan seperti burung phoenix, dia melambaikan tangan rampingnya dan memukul telapak tangannya ke arah Qian Zhao Yang. Kemarahan menyebar di wajah Qian Zhao Yang ketika dia melihat ini. Meskipun dia tertarik dengan kecantikan permaisuri, dia pasti tidak akan berbelas kasih jika mereka melakukan pertempuran. Jika dorongan datang untuk mendorong, dia hanya akan menahan sedikit dan hanya menangkapnya hidup-hidup. Setelah itu, dia akan melakukan hal-hal yang tak terkatakan padanya. Dia mengulurkan jarinya. Weng, 10.000 pedang berbunyi serempak sebelum menembak ke arah permaisuri seperti hujan meteor. Permaisuri bergidik saat dia melepaskan 9 doppelgangernya. Dengan gemetar lagi, 10 tubuhnya masing-masing memanggil 10 battle beast yang menyala-nyala. Dia juga telah mempelajari teknik kontrol api. Meskipun dia tidak memiliki 9 surga api untuk bertindak sebagai fondasi, partikel api di sekitarnya masih sangat ramah terhadapnya. Dengan demikian, dia bisa dengan mudah memanggil 100 battle beast. Seni surga 9 kematian dan teknik 10 binatang ini adalah kombinasi dari dua teknik surgawi yang kuat. Bukankah ini aneh? Ledakan 100 battle beast meraung serempak, membentuk gelombang suara yang terlihat mengguncang 10.000 pedang. Di level berapa teknik Myriad Sword, itu adalah teknik surgawi dari kekuatan bintang 3. Jadi itu hanya bisa berada di tingkat istana abadi bahkan jika itu adalah teknik inti terbaik. Karena itu, bisakah itu menyaingi kekuatan gabungan dari dua teknik Celestial King Tier? Secara alami tidak bisa, 100 binatang buas menyerang 10.000 pedang. Sementara itu, 10 permaisuri memasang ekspresi bangga dan angkuh saat mereka berdiri di belakang untuk menyaksikan hasilnya. Peng, 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 100 battle beast melepaskan kekuatan destruktif mereka yang luar biasa, bentrok dengan pedang emas dan benar-benar melenyapkannya. Mereka kemudian melemparkan potongan-potongan itu ke tanah, dengan semua simbol yang pernah menghiasi pedang itu benar-benar hancur. Pedang direduksi menjadi tidak lebih dari pseudo divine metal biasa. Meskipun battle beast ini hanya memiliki kekuatan pertempuran pada tahap puncak dari pemutusan keempat, dan meskipun mereka belum mencapai tingkat raja, apakah mereka tidak cukup kuat untuk menangani pedang ini? Ling Han menyeringai dari telinga ke telinga saat dia dengan riang mengambil semua pedang emas yang jatuh. Ini semua adalah nutrisi untuk pedang iblis surgawi miliknya. Berhenti, Qian Zhao yang meraung dengan ekspresi sedih. Bahkan untuk putra suci dari kekuatan bintang 3 seperti dia, logam pseudo divine bintang 1 masih sangat langka dan berharga. Faktanya, dia telah menghabiskan semua tabungannya untuk memperbaiki 10.000 pedang ini. Mengapa dia tidak menukar tabungannya dengan logam dewa semu bintang 2? Bukankah itu akan menghasilkan pedang yang lebih kuat? Bukannya dia tidak mau, tapi itu karena dia tidak mampu membelinya. Qian Zhao yang menyerang Ling Han dalam upaya untuk mencegahnya mencuri pedangnya. Namun, permaisuri segera berlari untuk menghalangi jalannya. Ledakan, keduanya bertukar pukulan, dan permaisuri jelas dirugikan. Ini tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, permaisuri hanya tak terkalahkan melawan satu tingkat kecil di atasnya. Karena itu, cukup menantang baginya untuk menyaingi mereka yang berada di tahap awal pemutusan keempat. Sementara itu, Qian Zhao yang adalah raja tingkat pada tahap puncak dari pesangon keempat. Jika bukan karena Divine Fetus tertingginya, dan jika bukan karena 9 doppelganger miliknya menyerap sebagian kerusakan, dia pasti sudah dikalahkan sejak lama. Ling Han tidak terburu-buru untuk membantunya. Permaisuri juga merupakan keajaiban kultivasi. Jadi lawan yang begitu kuat bisa memberinya tekanan yang cukup untuk lebih cepat maju ke tahap puncak pemutusan hubungan kerja kedua. Begitu dia mencapai pemutusan ketiga, permaisuri bisa tetap tak kenal takut sebelum tingkatan raja pada tahap puncak dari pemutusan keempat bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka. Ling Han dengan gembira terus mengambil pedang emasnya. Karena Qian Zhao yang telah melepaskan mereka, dia tidak perlu berpikir untuk mengambilnya lagi. Qian Zhao yang tidak tahan lagi. Dia menunjuk ke formasi pedang, dan berteriak, kembali. Formasi pedang yang luas langsung mulai menarik kembali. Membekukan, Ling Han meraung.
dia berusaha sekuat tenaga untuk mengambil pseudo divine metal ini. Dia melepaskan kekuatan sumber elemen airnya, langsung menyebabkan suhu di sekitarnya turun ke dasar lubang. Bahkan pedang emas terbang dibekukan, dan mereka tidak dapat bergerak bahkan 1 inci pun. Seolah-olah waktu juga telah dibekukan. Detik berikutnya, bagaimanapun, pedang emas itu tiba-tiba mulai jatuh ke tanah. "Ling Han, kamu berani," Qian Zhao yang berteriak dengan suara melengking. Ini semua tabungannya, namun, Ling Han mengambilnya seolah-olah sedang memungut sampah, hatinya pedih menahan sakit. "Han kecil, kamu bahkan memungut sampah, aku malu berkenalan denganmu," kata anjing hitam besar itu dengan jijik. Dia segera lari ke kejauhan. Dengan sifatnya yang menjijikkan, bagaimana dia bisa begitu benar dan adil? Dia kemungkinan besar telah menemukan target, jadi dia hanya lari untuk melakukan kejahatan. Qian Zhao yang berada di samping dirinya sendiri karena marah. Mereka sebenarnya mengacu pada pedang emasnya sebagai sampah. Mereka benar-benar sampah. Dia ingin menghentikan Ling Han, namun dia tidak bisa melepaskan diri dari rintangan permaisuri. Pertama, permaisuri terlalu kuat. Kedua, permaisuri sangat cantik. Jadi bagaimana dia bisa menguatkan hatinya untuk melukainya? Dia akan selalu menahan secara naluriah. Ling Han dengan riang mengumpulkan semua pedang emas. Jika dia beruntung, pedang iblis surgawi mungkin akan maju ke tahap logam semu divine level 3. Dia tersenyum pada Qian Zhao Yang dan berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati Anda, kembalikan pedangku." Qian Zhao Yang meraung marah. Dia akhirnya melepaskan kartu trufnya, mengulurkan tangannya dan menggambar simbol melingkar di udara. Simbol ini sangat kompleks dan terpancar dengan cahaya cemerlang saat terbang menuju permaisuri. Permaisuri tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung. Kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan, dan jika dia bersentuhan dengannya, doppelgangernya pasti akan musnah. Sementara itu, bahkan jika tubuh aslinya bisa melepaskan beberapa kerusakan pada 9 doppelgangernya, dia pasti masih menderita luka parah. Seseorang pasti tidak bisa meremehkan putra suci dari sekte besar. Mereka yang menikmati status seperti itu semuanya telah mengalahkan dan bangkit di atas puluhan ribu keajaiban lainnya. Mereka semua sangat berbakat dan kuat. Dengan raungan, Ling Han mengaktifkan kilatan petirnya dan segera tiba di hadapan permaisuri. Dia kemudian mengepalkan tangan kanannya dan menggunakan sumber air Suanyin untuk membentuk naga air yang melingkar di sekitarnya. Setelah ini selesai, dia melayangkan pukulan ke simbol lingkaran yang luar biasa. "Kamu mencari kematian?" Qian Zhao yang tanpa sadar berkata dalam pikirannya. Bisakah simbolnya dikalahkan dengan mudah? Ini adalah simbol yang telah diukir di benaknya oleh elit tier Istana Abadi dari sektenya. Karena itulah dia bisa menyalurkannya. Selain itu, ukiran itu akan dikonsumsi setiap kali dia mengaktifkannya. Jadi dia perlu mengisinya kembali dari waktu ke waktu. Namun, kekuatannya sangat mencengangkan, dan itu hampir tak tertandingi di Severing Mundane Tier. Anda berada di pesangon kedua, namun Anda benar-benar ingin menghadapi serangan ini secara langsung? Apakah Anda tidak mencari kematian? Tinju Ling Han bersiul. Peng, angin menderu dan awan bergemuruh, dan jalur gunung di sekitarnya retak dan retak dengan paksa. Pecahan batu melesat ke langit seolah-olah tidak berbobot. Retak, sebuah jaring retakan muncul di simbol lingkaran, dan tidak lama kemudian simbol itu hancur seperti sepotong tembikar yang rapuh. Itu hancur menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Qian Zhao yang terpaku dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Saat itu, dia masih melamun tentang menghancurkan Ling Han menjadi berkeping-keping dengan satu serangan. Sekarang, bagaimanapun, hasilnya benar-benar berbeda dari imajinasinya. Ini terlalu luar biasa. Bagaimana Ling Han menghancurkan peraturan elit tingkat Istana Abadi? Qian Zhao yang secara alami tidak tahu bahwa sumber air Suanyin berada di tingkat Raja Surgawi. Jika seseorang harus membuat perbandingan, seolah-olah Raja Surgawi telah menanamkan peraturan di dalam tubuh Ling Han. Meskipun batasan tingkat kultivasi Ling Han berarti dia tidak dapat sepenuhnya melepaskannya,
apakah itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan semua orang pada tingkat kultivasi yang sama? Mencoba menyaingi peraturan Ling Han adalah lelucon mutlak. Dalam beberapa hal, bahkan Raja Surgawi tidak bisa menyaingi Ling Han. Ini karena dia memiliki dua jenis kekuatan sumber. Ling Han penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia sudah yakin bahwa Qian Zhao yang memerintahkan bawahannya untuk melancarkan serangan diam-diam padanya. Jadi, penyerang itu hanyalah alat. Sementara itu, Qian Zhao yang adalah pelaku sebenarnya. Menghadapi orang seperti ini, dia secara alami tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Chapter 1809. The Battle Beast menunjukkan kekuatan mereka. Anggap dirimu beruntung, Qian Zhao yang melambaikan tangan, berencana untuk pergi begitu saja. Memindahkan Ling Han adalah karena dia ingin meminta kredit dari Zihe Bingyun. Sekarang, siapa yang tidak tahu bahwa Ling Han telah sangat menyinggung Zihe Bingyun? Namun, selain dari saksi matahari itu, berbagai versi cerita beredar dari mulut orang lain. Misalnya, Ling Han melecehkan Zihe Bingyun, atau bahwa Ling Han telah mengucapkan kata-kata kasar kepada Zihe Bingyun di depan umum. Beberapa bahkan mengatakan bahwa Ling Han telah menunjukkan sesuatu yang tidak senonoh kepada Zihe Bingyun. Singkatnya, siapapun yang membunuh Ling Han pasti akan dapat meminta kredit dari Zihe Bingyun. Dengan status Qian Zhao yang, dia tidak mengambil sedikit pun jasa ini ke dalam hati. Yang lebih penting adalah dia bisa membentuk koneksi dengan kekuatan tingkat Raja Surgawi melalui masalah ini. Selanjutnya, bagaimana jika Zihe Bingyun jatuh cinta padanya? Ini bukan tidak mungkin. Apa yang begitu buruk tentang dia, Qian Zhao yang? Paling tidak, dia adalah putra suci juga. Meskipun dia tidak sama dengan Luo Changfeng, itu karena level mereka secara keseluruhan berbeda, menyebabkan perbedaan dalam sumber daya yang dapat mereka akses, dan bukan karena bakat alaminya dalam kultivasi lemah. Jadi, saat dia melihat Ling Han, dia tidak bisa tidak memerintahkan bawahannya untuk meluncurkan serangan mendadak padanya. Dia masih menginginkan wajah sebagai putra suci. Bagaimana mungkin dia secara pribadi meluncurkan serangan diam-diam pada target yang lebih lemah dari dirinya sendiri? Tetapi dia tidak membayangkan bahwa bawahannya tidak hanya akan terbunuh, dia bahkan kehilangan formasi pedang yang berharga. Bahkan, dia bahkan telah memainkan kartu trufnya, tetapi itu masih tidak dapat menekan Ling Han. Ini membuatnya merasa sangat sedih, dan dia telah kehilangan semua semangat juang. Apa gunanya melanjutkan pertarungan? Dia sebaiknya dengan patuh mencari peluang ditakdirkan lainnya. Ling Han tidak bisa menahan senyum dingin. Kamu pikir kamu masih bisa melarikan diri? Dia membuka mulutnya, dan dengan mengancam bertanya, kamu ingin pergi? Apa kau sudah meminta izinku? Haha. Qian Zhao yang tersendat sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku, Qian Zhao yang ingin pergi, dan jangan bilang bahwa kamu akan bisa menghentikanku. Aku tidak tertarik untuk menghentikanmu. Saya hanya ingin mengirim Anda dalam perjalanan, kata Ling Han dengan tenang. Kelancangan, Qian Zhao yang menegur dengan dingin. Siapa dia? Salah satu pewaris klan Qian Zhao dan Ling Han, beberapa karakter yang tidak diketahui di alam surgawi. Sementara bakat alami itu penting, tanpa latar belakang bangsawan, Anda masih bukan apa-apa. Kalau tidak, mengapa dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Luo Changfeng? Niat membunuh Ling Han berkobar. Dia akan menggunakan Qian Zhao yang sebagai contoh, membiarkan semua orang tahu berapa harga yang harus mereka persiapkan untuk membayar jika mereka ingin bergerak padanya. Meskipun dia tidak takut pada musuh yang kuat, dia juga tidak suka disergap terus-menerus oleh orang lain. Membunuhmu seperti membunuh ayam, dia menyatakan dengan tenang. Itu tidak berarti bahwa membunuh Qian Zhao yang itu mudah. Tetapi di mata Ling Han, ini hanyalah seekor kucing atau anjing yang tidak akan dia pikirkan terlalu banyak, bahkan jika dia membunuhnya. Dia bahkan tidak mau repot-repot mengingat namanya. Tubuh Qian Zhao yang gemetar karena amarahnya yang luar biasa, dan dia merasa bahwa Ling Han benar-benar terlalu arogan. Meskipun dia tidak bisa membunuh Ling Han, apakah Ling Han bisa membunuhnya? Dan dia bilang itu seperti membunuh ayam.
Petui, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu, Qian Zhao yang memutuskan untuk mengabaikan Ling Han sepenuhnya. Begitu dia meninggalkan alam misteri naga tersembunyi, dia akan pergi dan menerobos ke tingkat jiwa pembagi. Dan begitu dia maju ke tingkat jiwa pembagi, maka tidak peduli seberapa aneh Ling Han, dia benar-benar hanya akan menjadi seperti ayam yang ditanam untuk disembelih di depan elit pembagi tingkat jiwa. Jadi, tidak perlu terburu-buru sekarang. Selain itu, tidak ada dendam yang ada antara dirinya dan Ling Han, kan? Tidak perlu baginya untuk membuang waktu untuk melawan yang terakhir sampai mati di sini. Itu tidak akan terserah Anda untuk memutuskan. Ling Han menyerang dan menggunakan teknik 10 binatang. Beberapa binatang pertempuran api muncul. Raungan mereka bergema seperti guntur. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan teknik 10 binatang dengan sempurna di alam misteri ini. Karena itu masalahnya, dia secara alami harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Kalau tidak, setelah dia pergi, dia hanya bisa membuang 2,5 Battle Beast, dan kekuatan pertempuran mereka akan jauh lebih lemah. 10 Battle Beast muncul. Ini adalah kekuatan pertempuran yang praktis akan membuat seseorang putus asa. Di alam misteri ini, memutuskan tingkat duniawi adalah raja. 10 binatang pertempuran yang berada pada tahap puncak pesangon keempat, dan merupakan tingkat raja pada saat itu, tidak takut akan kematian atau cedera. Siapa yang tidak takut ketika mereka melihat barisan seperti itu? Bahkan seorang raja di antara raja-raja seperti Luo Changfeng dan Zihe Bingyun harus maju ke pesangon keempat untuk dapat menekan mereka, dan jika mereka menghadapi barisan ini sekarang, mereka pasti harus melarikan diri. Qian Zhao yang meraung marah, tetapi dikeroyok oleh 10 Battle Beast, dia hanya bisa menahan serangan dengan banyak kesulitan. Di sekeliling mereka, seruan terkejut terdengar. Ini Qian Zhao yang adalah pewaris klan Qian Zhao, dan seorang raja tingkat pada tahap puncak pesangon keempat pada saat itu. Tapi sekarang, dia sebenarnya sedang ditindas oleh 10 Battle Beast. Harus diketahui bahwa ini hanya teknik rahasia yang digunakan Ling Han. Dia sendiri belum bergerak. Ya dewa, monster macam apa pemuda ini? Tidak heran dia masih hidup dan menendang bahkan setelah menyinggung Zihe Bingyun. Benar-benar tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan ini. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mulai menebak-nebak. Mungkinkah Ling Han benar-benar mengganggu Zihe Bingyun? Kalau tidak, mengapa dia tidak merekrut keajaiban semacam ini ke dalam klan untuk dipelihara dengan hati-hati? Di masa depan, ini mungkin Raja Surgawi yang lain, Qian Zhao yang sangat tragis. Siapa yang memintanya untuk bertemu Ling Han di alam misteri ini? Bahkan jika kekuatannya yang sebenarnya lebih unggul dari Ling Han, dia masih sama sekali tidak berdaya sekarang. Bahkan, apakah dia akan mampu mempertahankan hidupnya adalah sebuah pertanyaan. Orang-orang di daerah itu cemas secara internal. Beberapa bahkan mengagumi keberuntungan mereka secara rahasia. Untungnya, mereka belum bergerak, jika tidak mereka akan berada dalam masalah besar. Seorang pria yang bisa menyinggung klan tingkat Raja Surgawi dan masih hidup. Apakah dia seseorang yang bisa dihadapi oleh karakter kecil seperti mereka? Mereka sebaiknya membiarkan masalah ini diselesaikan oleh Zihe Bingyun sendiri. Ini bukan cara yang baik untuk mendapatkan bantuannya. Jika mereka mencoba, mereka hanya akan mendaratkan diri mereka dalam bencana, tanpa harapan penangguhan hukuman. Tentu saja, masih ada orang lain yang berpikir bahwa mereka lebih kuat dari Qian Zhao yang, dan memiliki kartu truf yang lebih kuat, dan tidak berpikir bahwa membunuh Ling Han adalah hal yang mustahil. Ling Han, jangan menjadi pengganggu yang tak tertahankan. Qian Zhao yang sudah dalam situasi genting. 10 Battle Beast ini benar-benar terlalu ganas, memaksanya ke dalam kesulitan, dan yang lebih terkutuk tentang ini adalah tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Mungkinkah dia benar-benar harus bunuh diri dalam taktik bunuh diri bersama dengan salah satu Battle Beast ini? Kemudian, dia pasti akan dipaku pada pilar rasa malu di masa depan sebagai orang bodoh terbesar di dunia. Bully adikmu, aku akan membunuhmu, Ling Han menyatakan dengan marah. Hanya Anda yang diizinkan untuk bergerak pada saya, dan bukan sebaliknya. Logika macam apa itu? Qian Zhao yang menunjukkan ekspresi kejam. Jika dia bertarung dengan 10 Battle Beast sampai mati,
Satu-satunya tujuan dia adalah sekarat karena kesedihan. Karena itu, dia harus bertaruh. Jika dia membunuh Ling Han, bahayanya secara alami akan teratasi. Sebagai pewaris klan Bintang 3, dia secara alami tidak kekurangan ketegasan. Keputusannya dibuat, dia segera melepaskan teriakan perang dan menyerang Ling Han. Peng, 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 10 binatang buas masih mengeroyoknya dan dengan paksa menghalanginya untuk maju lebih jauh. Setiap Battle Beast memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan miliknya, dan konsep seperti apa yang membuat 10 dari mereka bergabung untuk melawannya. Qian Zhao yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk keluar dari pengepungan. Dia meraung marah dan tiba-tiba meludahkan seteguk darah. Vitalitasnya melonjak dan kecakapan bertarungnya benar-benar meningkat pesat. Ini adalah dia yang membakar kekuatan hidupnya, mendapatkan peningkatan sementara dalam kecakapan pertempuran, tetapi waktu dia bisa mempertahankan kecakapan pertempuran yang meningkat ini sangat singkat. Peng, dia keluar dari pengepungan dan menyerang Ling Han. 10 Battle Beast semuanya melancarkan serangan mereka, tetapi Qian Zhao yang bahkan tidak repot-repot menangkis pukulan mereka. Kalau tidak, jika dia ditahan, dia sekali lagi akan menjadi fokus pengepungan mereka. Bahkan kekuatan hidup tidak mungkin terbakar hanya dengan pikiran. Jika dia bisa menggunakan gerakan kuat yang akan mempertaruhkan nyawanya terus-menerus, apakah itu masih dianggap mempertaruhkan nyawanya? Qian Zhao yang muntah darah berturut-turut tapi sosoknya masih terus melaju, menerkam tepat di Ling Han. Dia menahan napas, bertekad untuk membunuh Ling Han. Selama dia membunuh Ling Han, dia akan mampu menyelesaikan situasi mematikan ini. Chapter 1810. Ujian Hati Dao. Qian Zhao yang menerkam, menggunakan kekuatan yang tersisa untuk melepaskan serangan terakhirnya ke arah Ling Han. Ini benar-benar serangan terakhirnya. Dia telah mengeluarkan terlalu banyak kekuatan untuk keluar dari pengepungan 10 Battle Beast, dan juga menderita luka parah. Ini juga merupakan serangan terakhir yang mempertaruhkan nyawanya. Jika tidak berhasil, dia akan mati. Serangan terakhir yang terdiri dari semua harapan untuk bertahan hidup dari pewaris kekuatan Bintang 3 jelas tidak bisa diremehkan. Ling Han tidak takut. Kamu sudah berada di akhir barismu, jadi apakah aku masih takut padamu? Dia menekan telapak tangan dan meraih Qian Zhao yang. Peng, serangan Qian Zhao yang tiba, dan Ling Han menggunakan 2 teknik surgawi secara bersamaan. Tide of the Ages terus-menerus merusak serangan Qian Zhao yang. Ini adalah regulasi terkuat di dunia sebelum Celestial King Tier. Kalau tidak, itu tidak akan didambakan oleh klan Ding. Tetapi karena tingkat kultivasinya, itu tidak dapat sepenuhnya membubarkan serangan Qian Zhao yang. Namun, Ling Han menggunakan teknik pengusiran lagi, dan kekuatan yang tersisa tidak akan bisa berpengaruh sama sekali. Ling Han meraih dengan satu tangan, yang kebetulan meraih leher Qian Zhao yang. Dia mengangkatnya seperti sedang memegang ayam. Itu benar-benar terlalu menyedihkan bagi Qian Zhao yang, meskipun dia diakui sebagai pewaris kekuatan Bintang 3, karena lukanya saat ini terlalu parah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Anggota tubuhnya terkulai lemah saat Ling Han menahan lehernya. Serangan ini tidak berhasil dan dia akan benar-benar mati. Ling Han, cukup, sebuah hamp dingin terdengar. Qian Zhao Tian melangkah keluar. Seringai dingin melengkung di sudut bibirnya, sementara hatinya praktis bersuka cita dalam kegembiraan. Mengapa ini? Qian Zhao yang adalah pesaingnya, dan sekarang dia telah dikalahkan secara terbuka oleh Ling Han seperti ini. Selanjutnya, dia benar-benar dipermalukan pada saat itu. Membawa noda seperti itu pada namanya, apakah orang ini masih bisa membawa dirinya untuk duduk di posisi pewaris, bahkan jika Qian Zhao yang tidak peduli dengan wajahnya, dan masih tidak mau melepaskan statusnya sebagai pewaris, dia akan membuat laporan di sisinya, dan tidak peduli apa, dia bertekad untuk mendorong Qian Zhao yang dari posisi pewaris. Tetapi untuk hanya menyaksikan Qian Zhao yang dibunuh oleh Ling Han, itu tidak bisa dibiarkan terjadi. Pada saat itu, klan akan menghukumnya juga, bukan menonton dengan acuh tak acuh saat klannya dipermalukan dan dibunuh. Anda bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun.
Bagaimana mungkin orang seperti ini dibiarkan duduk di posisi pemimpin klan? Bisakah dia diharapkan untuk melindungi keuntungan klan? Jadi, sekarang setelah dia cukup menonton pertunjukan, Qian Zhao Tian akhirnya angkat bicara. Ling Han mengabaikannya untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Qian Zhao Tian, bahkan Fu Gaoyun tidak mungkin memerintahkannya. Itu harus tergantung pada suasana hatinya saat ini. Jika dia senang, dia akan memberinya wajah. Tapi jika dia tidak, siapa yang peduli padamu? Retak, Ling Han memutar tangannya, dan leher Qian Zhao yang patah dengan paksa. Peraturan yang dibentuk oleh 9 api surga masuk ke dalam pikiran Qian Zhao yang seketika menghilangkan semangat yang terakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, Qian Zhao yang tidak akan ada lagi di dunia ini. Kamu, Qian Zhao Tian terbang ke dalam kemarahan yang menggelegar. Dia tidak menyangka bahwa Ling Han akan benar-benar berani membunuh pewaris klan Bintang 3. Orang ini tahu bahwa dia telah menyinggung pasukan tingkat Raja Surgawi, dan sekarang telah benar-benar kehilangan semua keraguan dan kewaspadaan. Ling Han menatapnya dengan dingin, dan berkata, "Ada apa, tidak puas? Jika Anda, maka datanglah. Aku akan mengajarimu bagaimana kata puas ditulis." Meskipun mata Qian Zhao Tian hampir meledak karena marah, dia tidak berani berbicara kembali. Ling Han bahkan telah membunuh Qian Zhao yang, jadi berapa nilainya? Aneh. Sebelumnya, orang ini jelas tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Selain itu, dia juga tidak melihat bahwa dia telah menembus ke tingkat kultivasi lain. Jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi sekuat ini? Lin Fang, Teng Sen, dan yang lainnya baru saja tiba. Melihat bagaimana Ling Han berperilaku begitu mendominasi, dan bagaimana Qian Zhao Tian tampak seperti dasar yang lemah, mereka semua mendecakkan lidah dengan takjub. Siapa yang mengira bahwa seorang pengikut klan Fu akan dapat memaksa Qian Zhao Tian untuk melupakan semua emosinya? Mereka juga berpikir untuk membunuh Ling Han sebelumnya. Tetapi pada saat ini, masing-masing dari mereka menolak ide semacam ini. Paling tidak, Ling Han tidak bisa dianggap enteng di alam misteri ini. Ling Han melirik ke samping pada orang-orang ini, dan menuju ke puncak, bergandengan tangan dengan permaisuri. Setelah 2 pertempuran berturut-turut dan membunuh 2 orang, aura dominannya sudah tertanam di hati mereka. Siapa yang berani menjadi musuhnya? Beberapa orang diam-diam berpikir, kamu bisa pamer sebanyak mungkin sekarang, tapi begitu kita meninggalkan alam misteri, kamu akan mengekspos wajah aslimu. Severing Mundane tier belaka tanpa latar belakang bangsawan apapun, dan dia masih berani bertindak arogan. Ling Han dan permaisuri tiba di puncak, dan melihat ada istana megah dan megah yang menyambut pandangan mereka. Itu hitam seperti tinta di luar, dengan banyak gambar naga tertulis di dinding luar, tetapi itu tidak mengeluarkan getaran serius dan hormat, melainkan tampak sangat jahat. Dalam beberapa mitos, naga hitam melambangkan kejahatan dan merupakan simbol kehancuran. Istana Naga naik. Di atas pintu besar istana, kata-kata bersinar cemerlang, dan juga memiliki aura angkuh yang bisa menekan semua keabadian, melompat di atas kertas. Pintu istana terbuka lebar, tetapi tidak ada satu orang pun di dalam. Dengan logika, Ling Han dan permaisuri tidak mungkin menjadi kelompok pertama dari orang-orang yang datang ke sini. Jadi apa yang terjadi dengan mereka yang telah ada di sini sebelum mereka? Mereka berdua bertukar pandang, dan melangkah ke ambang pintu. Mereka hanya merasakan kekuatan yang benar-benar tak tertahankan menyerbu ke arah mereka, dan tidak punya pilihan selain melepaskan tangan yang mereka pegang. Kemudian, dengan gemetar sosok mereka masing-masing masuk ke ruang batu tertutup masing-masing. Ini tampaknya benar-benar normal. Ini jelas merupakan ujian. Ling Han sudah membuat persiapan mentalnya. Dia menebak bahwa sesuatu seperti sosok batu atau sosok besi mungkin akan muncul, dan dia harus melawannya. Jika dia menang, maka dia akan lulus ujian. Tidak bisakah mereka melakukan sesuatu yang baru? Dan tepat ketika dia mengejek klise ini secara internal, 3 garis cahaya bayangan menyatu, dan kemudian mengambil bentuk sosok manusia. Ciri-cirinya tidak bisa dibedakan. Bagaimanapun, dia terlihat seperti manusia, dan dia setinggi 3 meter atau lebih, tampak sangat ramping dan tinggi. Sosok ini membuka mulutnya, dan seolah-olah mereka hanya mengobrol santai, bertanya,
anak muda, mengapa kamu berkultivasi? Ling Han memberi Ini sedikit tidak terduga. Dia sudah mempersiapkan diri untuk pertempuran sengit, dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Mengapa saya berkultivasi? Ling Han merenung sejenak, dan kemudian menjawab, untuk memiliki kekuatan yang lebih besar sehingga saya dapat memilih jalan saya sendiri, sehingga saya dapat melindungi orang-orang di sekitar saya, dan agar saya dapat hidup dengan tulang punggung. Jawaban ini sesuai dengan norma sosial, sosok cahaya bayangan memberikan penilaiannya. Ini adalah satu hal untuk mengatakannya, tetapi apakah hati Dao Anda benar-benar cukup stabil untuk dapat mempertahankan kesendirian kultivasi? Ling Han mengangguk. Kalau begitu, aku akan menguji hati Daomu. Selanjutnya, Anda tidak dapat mengeluarkan suara. Jika Anda melakukannya, itu berarti Anda telah gagal, kata sosok cahaya bayangan. Kemudian, dia mengarahkan jari ke Ling Han. Weng, Ling Han hanya merasakan kegelapan tiba-tiba turun di sekelilingnya. Dia telah kehilangan semua akal sehatnya. Dia tidak bisa melihat, mendengar, atau merasakan apapun. Ini adalah pengalaman yang sangat menakutkan. Hidup tidak jauh berbeda dengan mati. Untungnya, Ling Han tidak hanya memiliki pengalaman seperti ini sekali. Dia mencoba menyalakan api 9 surga, tetapi dia secara mengejutkan menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungannya dengan api 9 surga. Mungkinkah indera surgawinya telah tertipu? Kalau tidak, tidak mungkin dia tidak bisa merasakan api 9 surga. Ini adalah kekuatan-kekuatan hidupnya. Jika indera ketuhanannya telah ditipu, maka waktu akan kehilangan semua maknanya. Satu momen mungkin bisa sangat panjang. Ini adalah ujian dari hati Daonya. Apakah Anda mampu menangani kesendirian? Ling Han terdiam, dan perlahan-lahan mengalaminya dalam rasa dingin yang tak berujung di mana dia kehilangan semua panca inderanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa memahami Dao dalam keadaan seperti itu sebenarnya adalah pengalaman yang sangat bagus. Prasyaratnya, tentu saja, adalah dia tidak akan tergila-gila oleh perasaan seperti kematian ini. Dengan Dao Heart yang teguh, dia akan mampu menghadapi semuanya secara langsung. Bersambung ke chapter 1811. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.